Sudah Cewek. Pembukaannya tidak panjang-panjang. Saya hanya seorang ibu dari satu orang anak. Anak saya sudah TK, kuliah. Sudah kuliah. Kalau TK tuh kayaknya itu dalam tanda kutip ya fitnah. Baik, anak saya sudah kuliah dan 2 sampai 3 tahun yang lalu saya berazam di mana ketika saya selesai dengan diri saya sendiri, maksudnya saya mendidik anak saya ingin berbagi apa yang kita lakukan selama ini. Insya Allah. Fitrah. Udah pada dapat kertasnya? Udah, alhamdulillah. Barangkali nanti ada yang bertanya boleh ya, karena ini mungkin banyak beberapa orang yang belum tahu apa sih yang namanya fitrah itu. Fitrah itu diambil dari bahasa Arab sebenarnya, fadoro, yang berarti membuka. Jadi sebenarnya kalau kita nggak punya fitrah itu nggak mungkin, karena kita pasti punya fitrah. Membuka atau menguap. Fitrah merupakan keadaan yang dihasilkan dari sebuah penciptaan yang artinya kembali suci. Jadi nih kalau misalnya kita nih sebagai manusia, sebenarnya manusia itu paling susah kalau jadi manusia nakal, manusia zolim, manusia jahat, itu susah sebenarnya. Kenapa coba? Karena dari Allahnya sendiri kita tuh udah dikasih input ketika lahir di dunia ini, udah jadi fitrah kita udah ada. Cuma ternyata kita tuh lupa. Kita tuh menggeser fitrah itu, menyimpangkan pelan, lama-lama kita udah kemana gitu, udah jauh. Padahal Allah bilang, kalau kamu pengen jadi orang jahat, itu butuh effort yang besar, butuh mikir gimana cara ngejahatin orang. Kalau kita mau jahat, mau jutek sama orang juga sama. Bahkan ada penelitiannya kan, kalau kita mau jutek sama orang, mukanya kayaknya ada yang begini-begini, saya boleh berdiri ya? Ya, oke. Soalnya kasihan dari begini. Oke, kelihatan ya? Oke, nggak apa-apa. Maaf, ini mohon maaf. Sembuh. Kenapa? Oh, saya? Oh, bukan. Oke, baik. Mohon. Boleh? Oke. Baik, terima kasih yang belakang udah pada begini-begini. Oke, kelihatan kan? Ya, jadi gini ya, kita balik lagi ya. Setiap anak itu kan pasti bikin gini, Dede yang soleh. Dan sebenarnya itu gampang. Back to kita. Kembali lagi ke rahmannya Allah di dalam badan kita itu semua udah ada. Cuma yang jadi masalah, pada lupa semuanya. Gara-gara apa? Hal kecil aja. Yang paling kecil banget yang saya selalu berulang. Dan ini saya pengen banget ya, ibu-ibu serta merah yang dicampur ibu akan memikirkan ini dari awal sebelum pernikahan. Kita punya anak kita lahir, baby si bayi. Ketika bayi, mereka mau itu majusi, mau itu Nasrani, mau itu Yahudi, itu siapapun ateis dan sebagainya, itu pasti banyak mau. Kenapa? Karena Allah bilang fitrahnya kamu nanti tahajud kamu sama saya. Karena Allah gitu. Cuma pas babynya lahir kita kan capek ya. Jadi buka lagi masih malam. Gimana gitu? Buka lagi nanti kalau sudah pagi. Padahal jam 2 jam 3 memang kita itu adalah memang kita tahu seperti itu sebagai manusia. Tahunya apa? Disimpangkan oleh mama bapaknya. Padahal pas lagi SD, Dede mau lebih baik lagi nggak bisa bangun dengan cepat. Padahal kita yang menyimpangkan itu hal kecil aja. Hal kecil yang harus kita udah paham gitu. Ternyata kalau kita ngikuti, coba kalau kita misalnya ngikuti dari dulu ini, bayi itu dibiarkan baru jam 2, SD-nya udah aman belum? Insya Allah. Kita pakai effort loh. Bobo, kasih asik, bobo lagi tepuk-tepuk supaya itu effort. Padahal effortnya apa? Menyimpangkan kita. Jadi kalau ditanya nih, Islam itu seperti apa sih? Bang, halo? Dengar? Oke. Islam itu seperti apa sih? Bobonya cepat,
bangunnya cepat. Bobonya dari berapa? Ba'da isya. Jangan jam 8 lah gitu. Makanya kalau ada yang WA saya jam 8, Assalamualaikum. Nah, saya udah bobo. Saya udah bobo cantik gitu kan. Nanti kalau jam 2 lagi, insya Allah gitu. Nah, boleh seperti itu. Nah, nanti Islam itu seperti itu. Jadi hidup kita tuh jadi efektif. Cuma salah, akhirnya digeser semuanya. Bangunnya udah sebelum subuh. Padahal waktunya banyak banget loh, dari tahajud sampai ke subuh kita bisa ngapa-ngapain. Dan itu udah terbukti ya. Penelitian membuktikan kalau kita mau belajar paling efektif usia jam 9 jam segitu. Usianya jamnya itu jam 2, 3, 4. Otak kita lagi on. Ini mohon maaf ya, saya sedikit kasih gambaran diri saya. Saya tuh habis loh. Jadi mungkin kalau nanti ada kata-kata yang agak susah menjelaskan dengan baik, itu memang efeknya ya. Jadi memang dari ya rezekinya. Saya punya jantung bocor dari lahir, terus pengen punya anak lagi. Ternyata Allah bilang jangan punya anak lagi, tapi ngurusin anak orang aja. Saya punya anak cuma satu, alhamdulillah rezeki. Saya jantung dan saya pengen coba punya anak, akhirnya saya operasi. Ternyata operasinya dibilang gagal juga tidak sih kalau menurut saya ya. Cuman ya rezeki ada di rumah. Darah yang bekas di jantung ini loncat pindah keluar, nempel di kepala. Misalnya dibongkar dadanya untuk diambil alatnya karena kan pakai alat di sini, dan juga kepalanya untuk diambil supaya saya tidak stroke lagi. Jadi mohon maaf sekali kalau saya nanti tiba-tiba nih agak susah nih, nggak apa-apa ya, dari jalan-jalan agak mikir. Nah agak susah, lalu gimana nih? Oke, biar saya nggak. Oke, udah kan? Oke, mau kan di belakang kan? Lanjut lagi ya. Nah, kalau misalnya nanti agak geser-geser ngomongnya, mohon maaf ya, tersendat-sendat. Barangkali benar-benar dan kelihatan ya, mudah-mudahan. Saya berusaha untuk terapi diri sendiri. Ini adalah salah satu kesehatan mental kita. Apapun yang terjadi di depan mata kesulitan, kita harus berusaha untuk memaksimalkan apa yang kita punya. Yuk. Oke, lanjut lagi. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya yang kedua dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Jadi kita ini sebenarnya yang membuat mereka seperti apa yang harusnya mereka terjadi itu. Padahal saya gini, aku pengen anakku soleh, aku pengen anakku hafal Quran atau apalah ya, aku pengen anakku sukses bla bla bla. Tapi ternyata yang kita lakukan manage sama enggak, linear enggak dari itu. Nah itu makanya apa yang namanya fitrah. Jadi kita itu apa? Adalah suatu gambaran, ada 8 bab untuk fitrah seorang anak yang nanti anak itu kelak menjadi seorang ibu. Dan ibu itu nanti punya anak lagi. Masalahnya ibunya udah selesai belum fitrahnya. Banyaknya Bibi menemukan banyak sekali ibu juga belum beres fitrahnya. Tapi nggak mungkin kita salah orang tua. Jangan bilang gara-gara orang tua yang memahami. Nah, dari ini naik bukan gitu caranya. Tapi caranya gimana? Kita backup lagi, kita back to back kita untuk menyelesaikan diri kita sendiri. Untuk siapa? Membantu anak kita. Paham ya? Jadi tidak ada jalan ini kan? Karena nanti pasti ketahuan kesalahannya di mana. Tapi bukan untuk menjadikan. Oke? Yang pertama adalah fitrah keimanan. Di mana seorang anak itu beresnya itu 0 sampai 7 tahun. Anak kita, kalau anak kita sudah bisa menentukan segala sesuatunya, this is right, ini benar, ini salah. Aku akan melakukannya kebenaran, aku nggak mau melakukan kesalahan. Yang lain benar apa salah? Salah, aku nggak mau nyontek, apapun yang terjadi, mau dimarahi terserah. Kalau dia sudah menyampaikan itu buat Tuhan, berarti imannya itu bukan Tuhan. Kalau saya di rumah bikin satu virus yang kayak semacam contohan gitu ya, kayak saya bikin satelit 15 tahun yang lalu. Lama ya. Jadi dari 15 tahun itu saya mengambil data. Saya bikin satu kayak semacam kantin judul ya, di mana kantin judul itu si anak tuh dia beli, tapi dia kembaliin sendiri dan sebagainya. Di rumah saya, dan semuanya uang bergeletakan di sana. Apa yang mengambilnya sini kan? Ada beberapa kali, tapi alhamdulillah makin kesini makin zero, makin kosong yang melakukan itu. Dan alhamdulillah berarti apa? Kita keimanan sudah bisa memilih. Nah, yang jadi masalah adalah anak-anak kita sudah besar, kita keimanan sudah beres. Betul? Tahunya gimana? Tahunya misalnya gini, mah mau dong beli
beliin motor. Kelas berapa? SMP biasanya. Anak ini masih enggak. Berarti apa? Pilihannya sama. Betul? Itu kan sebenarnya keyakinan kita, tapi nggak tahu sebenarnya. Kita ada dalam diri. Boleh ngomong aja deh, maafnya orang sendiri. Maaf aja. Tapi itu yang paling gampang, yang paling simpel. Apa sesuatu itu tinggal nanya ke diri. Makanya tanya, kalau mau tahu benaran, tanya diri kamu. Karena kita itu nggak ada. Gampang. Tapi kenapa pada geser semua gitu? Oke? Nah, sekarang kita belajar nih pelan-pelan ya. Mungkin waktu ini cuma sebentar. Karena Bibi pernah dulu bikin satu workshop 5 jam, itu nggak beres-beres. Nggak pulang-pulang, pulang udah 5 jam, nggak pulang-pulang. Kenapa? Keasikan. Tapi mungkin juga, ya curious ya, apa namanya, pengen tahu. Oke, tapi ini ya, kalau menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi, orang tuanya perlu program khusus. Uniknya Islam itu menjadi Islam hanya mengikuti fitrah doang. Jadi kalau saya mau bilang gini, aku mau jadi Yahudi itu harus ada program khusus. Karena ini gitu. Maka udah balik lagi deh, kita udah paling bener nih gitu. Dasarnya kita semuanya udah ada. Makanya bilang seri terakhirnya adalah Islam. Pertamanya apa? Dinamisme, animisme ya. Lanjut lagi kita punya Yahudi, lalu punya Nasrani, Majusi dan sebagainya. Nah itu ya. Lalu lama-lama ditutup dengan Islam. Padahal Islam juga dari dulu juga sebenarnya yang dulu Islam kan, cuman efeknya agak lain kan, bukan agamanya, bukan mengakui Nabi Muhammad, tapi kan itu dengan cantik dengan Nabi Muhammad kita luar biasa. Nah, kenapa nggak kita tahu sendiri? Kalau kita harus berbalik lagi kembali kepada diri kita, di dalam kita ada apa sih? Ada kebenaran, ada tingkah. Yang Islam itu jalan satu-satunya dengan cara menyelamatkan diri kita sendiri. Oke, next. Dalam Al-Quran, kata kita itu terdapat 19 ayat. Anehnya, banyak yang nggak dengar. Tahunya deh, Idul Fitri, gitu kan? Iya, betul ya, zakat fitrah, gitu kan? Kayak gitu aja. Tahu diri sih, padahal fitrah itu banyak banget yang membuat diri kita menjadi orang yang lebih baik dan tahu diri. Kenapa tahu diri? Manusia itu banyak yang nggak tahu diri. Kita udah dikasih semuanya sama Allah. Tapi kenapa ada penyakit ya? Sekarang paling banyaknya bipolar, skizofrenia, depresi, apa lagi loh? Banyak banget kemarin. Delusi, halu ya. Wah itu udah kadang-kadang kemarin ya. Opini kemarin saya bahas opini. Tiba-tiba ada yang ngomong dong ke saya, ini aku kayaknya opini deh. Oh Masya Allah. Usia berapa? 12 tahun. Jadi memang oke, ini kayaknya harus lebih belajar untuk mengerti sebenarnya apa sih kata-kata itu supaya kita bisa menilai diri kita sendiri, tapi tidak boleh menilai secara berlebihan. Oke, kalau memang merasa berlebihan berarti harus langsung kita bantuan dengan orang yang ahli. Oke, nah 19 ayat ini namun secara jelas karena kita itu ada dalam surat Al-Rum ayat 30. Coba dibuka dulu Al-Rumnya. Nah, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus ke agamanya Allah. Hanya gitu. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Spanyol itu manusia tidak mengetahuinya. Kenapa? Buktinya anak-anak kita terbengkalai. Kelihatannya kita hadir. Tahu-tahu kenapa anak kita gini ya? Terus nanya nih ke saya, ini, anak aku kenapa ya? Saya cuma gampang jawab sebenarnya. Kalau mau ya, tidak gampang jawab itu. Sudah. Benar ya? Karena anak ibu 24 jam sama siapa? Ibu. Diajarin sama siapa? Ibu. Dikasih daerah sama siapa? Ibu. Oh, enggak, ada papanya. Oke, balik lagi. Anak siapa? Ibu dan ayah. Terus DNA dari siapa? Ayah dan ibu. Tapi 80% mitokondrianya manusia saya. Itu dari ibu saya. Jadi apa yang terjadi sama saya? Sebenarnya input banget dari ibu saya. Jadi ini para ibu nih, calon-calon nih, jangan sampai 80% kita luhur yang jelek-jeleknya. Oke, so
maksimalkan diri untuk menjadi orang yang baik, yang terbaik, supaya nanti ketika kita punya anak, insya Allah anak kita adalah turunan menjadi anak-anak yang sesuai dengan 80% kita yang terbaiknya, yang bagus-bagusnya. Aduh, ini kumaha, aku udah punya anak, banyak dia, kumaha, ya. Anak ini juga udah gede, ya insya Allah. Nanti ada cara ya, ada cara meremedial apa-apa saja yang berkurang atau apa-apa saja yang belum tuntas pada anak-anak kita. Mudah-mudahan sekarang selesai, kalaupun enggak ya mungkin kapan-kapan ya kayaknya. Waktunya cuma 1 jam, mungkin kita lanjutkan lagi. Jadi manusia tidak mengetahui yang padahal kata Allah bilang gini, fitrah itu udah ada. Tahu nggak manusia? Nggak tahu. Gimana caranya? Kamu tanya sama diri kamu sendiri. Makanya nih, alhamdulillah saya punya guru yang luar biasa. Jadi saya ketemu sama almarhum ini, usia anak saya balita lah, antara 2 tahun 3 tahun lah. Saya ketemu di Bekasi bersama teman-teman. Kita bikin gabungan, kita basic education. Cuman saya orangnya yang agak-agak introvert. Jadi kalau ibu melihat saya ngomong di sini, ini orang introvert, bukan orang extrovert. Orang yang sangat pemalu. Bayangkan, pemalu, tapi saya pikir ini udah yang terbaik yang saya lakukan, jadi saya bisa. Karena saya wajar dong saya pemalu. Dari kecil saya penyakitan. Saya jangan ketemu sama orang. Sekali dia ketemu sama orang, ibu saya bilang, nggak boleh nih, di sini sakit, itu rujuk lu. Tarik lagi ke rumah, masukin ke kamar. Wajar lah kalau saya jadi susah ngobrol, susah berkomunikasi gitu ya. Tapi saya coba sekarang, saya lawan apa yang terjadi sama saya. Sakitnya mungkin ini kan sebenarnya saya sholat aja masih duduk, makanya saya gak goyang-goyang nih. Jadi saya nggak bisa mau diem berdiri gitu, nggak bisa. Kalau ruku ya jatuh. Makanya alhamdulillah rezekinya saya sampai sekarang sholat masih duduk. Masih duduk. Ya, gimana lagi kita sebenarnya ya. Karena saya pernah jatuh berkali-kali sampai akhirnya bilang ini perintah ya dari Abidah. Karena dia udah mulai kesel sama saya itu tuh sampai dibikin kalau lihat rumah saya dipikirnya ada besi, jadi saya pegangan kalau sholat. Pegangan di Allah, tapi namanya di ruku pegangan. Kalau mau nggak enak ya gitu. Emang rezekinya gitu. Dan sekarang rezekinya lagi, saya sebenarnya saya nggak bisa puasa karena kan saya pilihannya adalah metabolisme saya udah nggak benar. Jadi saya setiap 2 jam itu harus konsumsi sesuatu lagi gitu ya. Tapi ternyata saya kemarin dalam 2 tahun saya nggak puasa. Dan saya merasa itu sering banget karena saya nggak suka makan. Banyak kelihatan dari badannya. Kurus banget ya. Nah baru makan, tapi saya berazam berpikir, ya Allah saya pengen banget puasa. Coba saya bilang deh sama Allah, saya bikin program deh sebenarnya gitu. Saya muter-muter, akhirnya saya bikin program namanya workshop mukalam untuk anak-anak usia puber. Berapa jam tuh? 5 jam. 5 jam saya harus menghadapi 20 anak yang lagi puasa. Kebayang ya, anak puber puasa kayak gimana? No, sih mah kan Inggris. No, sih mau ngomongin puber itu saya kan mau sih mah. Padahal nyampe situ anaknya nggak pulang-pulang dan pulangnya gimana ngomongnya? Ini seru, rame gitu. Dan apa yang tadi bukan itu intinya adalah saya menunjukkan diri saya bisa puasa sampai sekarang nggak gatal. Alhamdulillah. Karena bukan masalahnya saya lapar atau apa enggak, tapi tiba-tiba pingsan karena matanya langsung punang gitu. Yang pingsan terus muntah ya nggak bisa puasa dong, kurang lebih seperti itu. Jadi bukan kemauan saya, tapi saya coba, saya bilang, saya juga makanya selalu didampingi Abi. Ya akhirnya ini menyelesaikan fitrah saya, fitrah jasmani saya. Jadi kalau kita balik lagi, kita tuh ada 8 tadi, 1 keimanan, boleh ditulis enggak? Atau nanti tinggal browsing banyak, ya. Ada dua fitrah bakat dan kepemimpinan. Karena kita harus punya bakat, Bu. Harus punya kepemimpinan. 3 fitrah belajar. 4 fitrah perkembangan. Kecepatan, nanti cari di internet ya. Lanjut lagi, ada fitrah jasmani, ada fitrah sosial, ada fitrah individu, ada fitrah seksual. Oke, jadi semuanya sebenarnya kalau Anda pengen menjadi peran peradaban terbaik, selesaikan 8 fitrah itu. Masalahnya, ibu bapaknya udah selesai belum? Pertanyaannya, kenapa? Kalau ibu bapaknya belum beres, nanti anaknya yang tadinya kita mau ajarkan secara baik, nggak bisa. Kita geser-geser fitrah. Contoh ya, harusnya seorang ibu itu fitrahnya apa? Fitrah kebudayaan itu adalah yang tidak, yang fitrah kebudayaan adalah yang dari sini adalah ibu yang membasuh luka. Tapi saya banyak banget ketemu sama ibu, justru yang menorehkan luka.
dengan bahasanya yang tajam, dengan tatapannya yang tajam. Ya Allah, saya juga kadang-kadang enggak kan? Anak kita tuh banyak banget kecewa sama kita, sama ibunya sendiri loh. Dan itu sangat menyakitkan. Jangan deh ngomongin anak SD, SMP, SMA. Ini orang yang sudah menikah datang ke saya. Ini saya sering banget karena sama om mertua atau ibu saya diginiin. Ini udah gede lah ya, apalagi masih kecil. Jadi harusnya kita berkumpul di sini, mungkin ada sekitar 100 orang ini berkumpul di sini bertekad untuk menjadi ibu yang baik. Soalnya saya juga sekarang ngajar anak SD kelas 1 sampai kelas 6 sendirian di rumah. Saya teglanya apa? Insya Allah kamu bertekad menjadi ibu dan bapak yang baik. Dari kecil saya bilang kayak gitu. Biar apa? Biar ada semangat untuk memperbaiki diri. Jangan sampai nanti pas kita jadi seorang ibu cuma bisa apa? Anak ini salah ini. Sekarang saya pernah bikin penelitiannya mudah banget. Tanggal 22 Desember, hari apa? Ibu. Saya kumpulin anak-anak, saya bagi dua, anaknya dan ibunya. Ibunya ada saya ada ngobrol, anaknya saya suruh tulis. Saya datang di dua ruangan, saya bilang, nah tolong tulis apa yang kamu rasakan tentang ibu kamu. Tulis semuanya yang kamu rasakan. Boleh apa aja Umi? Boleh apa aja, terserah. Mau bentuk puisi Umi boleh? Boleh, silahkan. Saya ngobrol sama ibunya. Ketika saya ngobrol sama ibunya ngomongin apa? Umi gimana ya anak saya? Apa sih maksudnya? Negatif semua. Kenapa? Pasti kan aneh. Gimana ya anak saya begini negatif dong? Gitu? Nah, gini. Dah, oke, aku simpan semuanya ibunya. 2 jam kemudian saya kumpulkan berdua. Dua kelompok ini. Saya bilang, Bi, tolong panggilin anak-anak, pas panggilin, nah, tolong bacakan apa yang kamu tulis. Bacanya apa? Semuanya positif tentang ibunya. Jadi gimana, Bi? Mereka bilang gini, aku punya seorang ibu yang memang pemarah, tetapi ibu aku adalah orang yang sangat baik karena pernah memberikan baju aku, bla. Pernah ngajakin aku jalan, bla, dan sebagainya. Saya cuma ngeliatin aja ibunya. Terus ibunya pada ngeliatin saya, saya namanya. Jadi, ibu tadi ngomong apa saya? Negatif semuanya. Anaknya kurang inilah, kurang itulah. Padahal anaknya nggak boleh denger ya. Anaknya suruh pergi lagi sama saya, suruh pulang keluar lagi ke ruangan, suruh nonton sama abinya. Nonton kartun, ketawa dari belakang, dari rumah saya kan ada 2 ya rumah saya. Oh, pada ketawa paling betul, Bu. Anak Abi itu ditugaskan untuk ngapin anak-anaknya untuk bahagia. Tugasnya Abi kayak gitu. Saya punya suami. Tapi suami saya itu ditugaskan sama saya, kalau saya lagi ngajar, Abi yang bagian backup untuk ngajak main. Makanya anak-anak suka bilang, oh Abi main nih jalan-jalan. Beneran. Kalau bisa lihat tanya-tanya deh orang-orang satu kayak gitu. Anak-anak kecil tuh pada ngegelendotin. Cuma saya selalu bilang, biar hati ya kalau ada anak perempuan yang badannya sudah jadi, yang sudah menstruasi nggak boleh pegang-pegang. Karena kan mau kayak gitu kan anak-anak kecil namanya juga anak-anak ini lah gitu kan kurang lebih gitu. Lanjutnya lagi, saya langsung bilang gini, Bu. Ibu pegang bicara tadi, ini bisa ditarik dong bicara itu nggak bisa. Itu artinya apa yang ibu pikirkan sudah terjadi seperti itu. Cuma saya lurusin aja. 1, seorang ibu itu selalu melihat kekurangan anak. Tapi mau itu anaknya udah gede, mau itu anaknya udah beranak lagi, si ibu bisa melihat kekurangannya anak. Tajam sekali. Padahal kekurangan anak kita adalah hasil dari kita. Didikannya, DNA-nya, sifatnya mirip sama kita sebenarnya, cuma dengan versi lain. Yang harusnya kita lakukan apa? Seorang ibu benar dulu diri kita sendiri, baru beresin itu anak. Tapi kan banyaknya nggak gitu. Kenapa? Karena udah nikah langsung punya anak. Nikah sibuknya apa? Gedung, bla. Padahal kita harusnya mikirnya apa? Kita udah layak belum dipanggil istri. Setelah jadi istri mungkin setahun mungkin. Terus punya anak, layak kan dipanggil kita. Di situ yang harus kita pelajari sekarang. Mental kita kan kenapa digoyang-goyang ke sana jadi galau? Ya karena tidak satu tujuan. Yang Allah kasih fitrah, yang kita lakukan penyimpangan. Terus kita mengafirmasi, aduh kayaknya aku karena keadaan melakukan ini, karena keadaan sebenarnya serius karena keadaan misalnya. Ya kan karena keadaan masih malam, anak kita suruh bobo lagi. Terus nanti bangunnya pagi-pagi, benar nih karena keadaan. Padahal saya nanya sampai sekarang, ibu tuh pengen nggak anaknya bangun jam 2 jam 3?
Benar. Buat apa? Main game. Sekarang kita kayak gitu, udah sebelum main, baru tapi main game sama orang luar negeri. Loh iya kan sama banyak sama orang luar sekarang mah. Karena saya sudah pernah pelajari sendiri untuk main game. Dalam artian saya pengen pelajari. Kalau saya nggak kayak gitu. Dulu ada aplikasi apa sih coba? Oh gitu maksudnya. Terus saya catat apa sih yang kurang, apa yang lebih. Nah apa yang nanti saya ajarkan dulu anak saya. Dulu kan ada yang namanya role play ya, tahu nggak? Oh anak-anak muda-muda. Ada RP game. Dimana kita tuh menjadi seseorang yang berbeda dengan diri kita sendiri. Tahu ya? Oke. Nah, dan itu sebenarnya bahaya. Bahaya. Kenapa? Karena satu orang itu bisa punya 7 akun. Dimana dia sekarang aku menjadi kakaknya. Nanti aku menjadi, misalnya aku perempuan, tapi aku tidak lakinya. Jadi ngobrol sama perempuan, tapi aku tidak lakinya. Kita boleh kayak gitu. Namanya role play. Kita boleh. Justru kan itu adalah program-program maaf ya, LGBT itu. Orang seperti itu. Makanya saya bilang, wah ini nggak boleh. Padahal, jadi kalau saya, untungnya punya anak yang ada IQ-nya tinggi ya. Jadi dia kadang-kadang, ini ada game ini nih, coba Umi pelajari bagus nggak gitu. Jadi saya main game sama anak saya, pengen tahu. Bukan untuk mengalahkan gamenya, tetapi untuk mempelajari itu kayak gimana. Cukup pas seminggu. Pelajari catatin semua. Kayak gitu. Lanjut lagi. Jam 2, jam 3 kita pengennya bangun. Tapi kita membuat mereka tidak bangun. Terus kita marahin mereka. Karena mereka bangunnya telat. Sahur. Susah nyari tamu kan? Padahal harusnya sudah bukan sahur mah udah final. Cuma sebulan kok. Waktunya kita lari, bukan waktunya belajar bangun. Kata itu. Sahur itu bukan waktunya belajar. Harusnya sudah lari. Orang kita ya masa di bulan yang berkali-kali lipat pahalanya, terus kita masih belajar gitu. Kan sayang, tapi bukan berarti nggak boleh belajar. Daripada tidak sama sekali masih bagus karena jadi berlipat. Cuma harusnya kita mikirnya di hari biasa itu waktunya belajar. Karena waktu belajar itu 11 bulan, 1 bulan itu waktunya kita lari. Makanya saya lakukan itu pada saya. Saya bilang sama kita nggak dikasih izin. Nih, aku mah khawatir bisa ada apa-apa. Enggak deh, cobain aja. Kita coba, kita buka yuk besok 1. Tanggal berapa ya waktu kan? 17 atau 16 Maret? 16. Oh apa? 16. Saya buka besok dalam waktu 2 jam langsung penuh 20 orang. Umi jangan 20 orang, nggak bisa. Karena saya tuh harus memanage satu-satu liatin. Kebanyakan kalau kebanyakan gini kan, wah pusing di sini. Saya harus membaca satu-satu karakter anaknya. Nah, alhamdulillah selesai 2, 3 sampai sekarang besok. Ujungnya ngapain coba? Udah besok 4 ketahuan masalahnya gimana? Masalahnya ada di emaknya. Ibu dan bapaknya. Saya panggil ibu dan bapaknya. Yuk, kumpul ibu bapaknya. Pas ibu bapaknya dikumpulin, saya kan udah janjian tidak memberikan catatannya anak ya. Kan mereka bikin catatan gitu panjang dan terbuka gitu ya. Saya nggak bisa. Saya bilang gini, Bu, ini saya nggak kasih catatan ini, tapi saya spill kesalahan ini gini kan. Seperti itu, saya ngobrol sama ibunya dan kenapa? Ibunya malah nangis dan bapaknya malah nangis. Hampir semuanya bisa dibilang 80%. Artinya apa? Yang dibenerin ibu bapaknya dulu. Yaudah deh, catatan ini saya kesampingkan. Oke ibu dan bapak, kita nanti kapan ngobrol. Jadi orang yang nggak siap, jadi orang tua, terus dipaksa, nggak boleh paksa, nggak tahu apa ya. Jadi orang tua, kalau kabur langsung. Terus kerennya lagi, ini orang tua pengennya disikapi layaknya orang tua. Nanti nggak maksud saya? Sudah ada nih, mama dong. Mama banget, apa-apa mama. Tapi mamanya juga melakukan sesuatu nggak yang sesuai dengan fitrahnya biar anak itu beres. Gini ya, saya sudah bikin penelitian pada anak saya punya anak 1, iya. Tapi saya punya 8 anak yang membantu saya, yaitu anak angkat. Saya ngambil anak-anak orang lah kurang lebih seperti itu. Masukin ke kakak, sebagian masukin ke kakak yang sudah nikah dikeluarin dari kakak. Jadi saya sekarang di kakaknya, kebayang ya, RT saya gimana? Di Umi, highway-nya kakak tuh. Ada yang masuk, ada yang keluar ya. Nah kayak gitu. Lanjutnya lagi, saya melakukan penelitian dan saya dapat menyimpulkan kalau anak kita dibentuk dan dididik dengan baik 0 sampai 15 tahun, insya Allah mereka nggak butuh lagi kita bilang nanti jangan lupa ya mama berbakti kepada mama. Nggak ada tuh kayak gitu. Ikut semua langsung otomatis langsung saya melakukan itu, cobain. Saya nggak pernah minta ini nantinya kalau udah gede ingat ya jasanya Umi nggak. Ingat ya dibeliin sama
melakukan apa yang saya bisa lakukan, maksimal yang saya bisa, sampai akhirnya saya pernah bertanya sama Allah, dan itu mungkin jawabannya sangat saya ditampar ya sama Allah. Saya tanya gini, ya Allah, apakah anak saya sudah selesai? Jawabannya apa? Seminggu setelah itu saya kena stroke. Masuk rumah sakit. Stroke setengah, yang tiap jam itu akan rusak badan saya, semua organ. Pilihannya adalah diambil lagi alat di dalam. Saya pakai ambil ya, adalah yang namanya alat dari Amerika, dimasukin ke jantung, benar-benar masukin ya. Jadi kan kalau mau kan itu robek, tiba-tiba robek aja nggak ngerti gimana. Saya tanya ke dokter, ini kenapa ya? Nggak tahu. Ya udah, saya sambil mikir, ya Allah, saya nanya gitu ya, gitu. Padahal jadi jawabannya begini. Tahu nih jawabannya ternyata diambil jantung saya, dibenerin. Jadi saya tuh sebenarnya robek ke sini. Terus saya dipotong-potong, bayangin kayak apa? Otak saya juga mungkin dibenerin. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan saya mendapatkan jawabannya adalah 3 bulan di RSAS. Apa jawabannya? Anak saya usia 14 tahun saat itu belum mimpi basah. Ngejagain saya. Benar-benar literally ngejagain. Benar-benar apa tuh ngejagain dia seperti apa? Saya namanya orang syuting, gimana sih? Gak bisa ngapa-ngapain kan? Didorong ke sana, dielap. 3 bulan saya menstruasi dong, nggak mungkin enggak. Karena saya nggak hamil. Menstruasi, anak saya ngebersih, maaf ya, vaginanya saya bersihin semuanya. Dalam di usia 14 tahun, laki-laki. Dia lagi olimpiade, dia berangkat dari rumah sakit, bukan dari sekolahnya. Kebetulan anak saya tuh dapat beasiswa di pribadi boarding school di Bandung, sekolah Turki lah ya. Jadi dia langsung bilang tanpa saya kasih tahu, dia langsung bilang gini ke dokternya, dok, kalau nungguin orang sakit itu usia berapa? Minimal 14 tahun. Ya, aku besok 14 tahun. Ya, bayangkan. Dan itu dia ngomong ke kepala sekolahnya, Pak, saya minta izin, saya dispen, saya nggak akan masuk, tapi saya tetap mengerjakan tugas. Jadi dia pakai Zoom. Dan lagi pula kan saya outing itu apa ya, kalau orang-orang olimpiade itu belajar sendiri untuk persiapan olimpiade. Saat itu dia mempersiapkan olimpiade matematika. Jadi dia belajar di rumah sakit sambil nungguin saya. Bayangin ya, sampai ada hal-hal, saya kan nggak, maksudnya gini ya, dia tuh laki-laki ya, saya tuh kan maksudnya nggak pernah meminta gitu, maksudnya kamu tuh laki-laki, masa kamu pegang badannya perempuan sih gitu. Iya kan, usia 14 tahun ya. Masalahnya gini, abinya kan tetap harus kerja. Jadi siang abinya berangkat ke Tasik pakai kereta. Jadi berangkat jam 3, pulang dari sini dari Tasik jam 6, nyampe sana jam 9 atau jam 10. Lalu malamnya pegang saya. Ini tidur, siang dipegang sama ini, gitu. Ngerti ya? Nah, sedangkan saya udah bener-bener ini selang, maaf ya, saya pipi selang, saya tangan dua-duanya selang, kaki pakai ini darah. Transfusi darah. Jadi kurang lebih, jadi saya nggak bisa gerak sama sekali. Ada rasa depresi, ada lah, pasti nggak mungkin nggak ada. Tapi di situ saya lawan. Saya bilang gini, saya manusia, saya harusnya berjuang. Apapun yang terjadi nggak apa-apa, saya terima. Saya bilang gitu. Saya harus lebih baik lagi untuk siapa? Untuk mencontohkan ke anak saya. Dan ternyata jawabannya adalah anak saya bilang, Mi, jangan ngambil orang ya, aku aja. Waktunya aku mungkin berbakti kepada Umi. Wow. Itu melting banget. Saya emang kamu bisa, katanya udah melting, nanya lagi lah ya lagunya. Kamu bisa gitu. Masalahnya itu susah, ini berat gitu. Karena saya tuh stroke, tapi jantung. Stroke itu harus berjalan, harus bergerak dengan tenaga yang luar biasa, ingin sampai. Tapi jantung itu harus diam, tenang. Itu susah. Sampai akhirnya, nih kita jalan nih, dipegangin dong. Wah, ditali sama badannya dia. Ditali ke badannya, gini jalannya. Jadi belakang saya, karena mungkin 11 tahun tapi dia ingin selesai. Karena dia sekarang udah 180 lah tingginya, perkiraan. Nah, lanjut lagi, setelah itu apa yang terjadi? Saya kalau bisa ingat itu sedih banget ya, tapi nggak apa-apa lagi kita bagikan. Akhirnya pertanyaan itu yang saya jawab dan terjawab sudah dengan saya langsung merasa harusnya saya bertanya lebih sopan kepada Allah. Karena jawabannya begitu sangat menampar saya. Meskipun tetap ya saya bersyukur ya, kalau saya dengan tidak kejadian kayak gitu, kayak mungkin saya nggak tahu anak ini betapa sayangnya sama saya gitu ya. Karena dia bobonya kan namanya di rumah sakit kan kita nggak ada tuh pilihan pengen kelas ini. Kalau di RSAS itu udah aja semua ya tidur di kolong tempat tidur. Anak saya selama 3 bulan pakai apa? Bawa sleeping bag. Karena anak saya tuh suka naik gunung, jadi pakai sleeping bag. Bayangnya dia harus nyuci baju, dan lucunya tuh dia nyuci, maaf ya celana dalam saya pakai sabun Sunlight ya. Wah, ginawa ini
Aku cuci piringnya habis celana ini kena darah, susah banget aku cobain. Berapa? Itu tuh Bi, yang satu kecil 2.000. Habis semua? Habis semua. Semua digosok hewan ya, wah senang yang sabunnya di kamar mandi. Kan satu kamarnya ada 3 orang ya. Itu ya, 3 orangnya pada senang gitu. Wah, kamar mandi kita jadi bersih. Oke, lanjut lagi ya. Jadi tidak perlu kalau ada apapun yang terjadi, kita tuh seorang manusia yang memiliki akal, yang memiliki hati dan memiliki fitrah. Kita bisa mengikuti semuanya dan kita bisa survive, kita bisa selamat. Deal? Iya. Ya. Jadi kuatkan diri. Kalau ada apa-apa pasti ada jalannya. Kalau nggak bisa, kita bantuan ke orang supaya tunjukkan mana jalannya. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini badan kita untuk setiap 30 triliun sel manusia. Ini maaf ya, kalau saya tuh kalau misalnya lagi kayak gitu suka masuk-masukin jurnal. Karena sebenarnya saya otaknya mungkin kayak gitu. Saya senang yang gitu. Ya, masukin jurnal. Jadi untuk setiap 30 triliun sel manusia, kita memiliki rata-rata 39 triliun sel mikroba. Jadi dengan sadar itu kita hanya 43% selnya manusiawi. Jadi kita tuh nggak ada manusia. Tapi sebenarnya 43% doang nih yang manusianya. Sisanya apa? Binatang. Itu binatang. Jadi ada rasa iya, benar kita binatang. Binatang yang dimana kita tuh ini binatang gimana sih? Misalnya gini, monyet dikasih makan 1 bisa. Tangannya ini mau ngapain? Minta lagi 2. Kakinya mau ngapain? Minta lagi. Serakah sudah benar. Serakah. Ayo manusia gitu kan? Iya. Ada aja. Tapi nggak semua Bu. Enggak, alhamdulillah. Setidaknya saya ada positif thinking lah ya. Karena yang saya lihat saya sendirian. Yang kadang-kadang suka lihat, oke, nanti mau tuh begini 2. Kamu kan anak-anak gitu. Kalau saya suka gitu. Nanya lagi. Ya, betul. Nanya. Sampai saya selalu bilang di dalam lemari saya tanya lagi aja. Alhamdulillah saya bajunya bukan beli ya. Ada ngasih lah cowok gitu ya. Jadi gitu. Ketika saya itu air sehari cuma ada 30 ya sebulan kan. Cuci juga 2 hari besok kering ya. Taruhlah 3 hari di laundry berapa hari sih? 3 hari, 4 hari gitu ya. Berarti kita cuma punya 4 kali 8 maksimal sebenarnya 8 steril. Jadi saya bilang ke badan saya, bisa nggak mengambil 10 steril aja? Saya sendiri ya. Makanya kalau lihat bajunya saya itu aja ya, oke, nggak masalah, ya. Dan itu laki-laki diri saya sendiri. Untuk apa? Untuk membuat diri saya tidak tergantung terhadap hal lain. Tapi saya pernah lucu loh. Saya pernah bikin parenting sama bapak-bapak. Betul, saya pernah bikin parenting semua bapak-bapak. Saya perempuan satu-satunya. Kebayang nggak? Tapi ada api ya, maksudnya saya nggak ada api ya. Terus saya ada parenting bapak-bapak semua ada apinya. Saya cuma nanya gini, Pak, apa yang dilakukan ibu supaya bapak supaya ibu bahagia? Kasih uang. Buat apa? Dan beli baju, ganti HP, beli tas. Nah saya pertanyaan gini, Pak, tasnya ada berapa? Langsung nanya ibu mau mana? Karena saya bilang saya kan akurat. Karena dia nggak bisa hitung. Nggak berapa ya? Nggak tahu. Udah pokoknya mah. Memang sih laporan, Pak, papi dasar iya, dasar iya aja. Tapi kalau dihitung enggak, ditanya dong istrinya berapa, istrinya ketawa. Pasti si Umi ya. Ya, ternyata di atas 12. Nyari semuanya di atas 12. Kayak gitu. Makanya saya bilang, kalau kayak gitu ya berarti naluri binatang kita maju tuh. Jadi Bu, yang punya, coba lihat di rumah nanti, yang punya beberapa item, ya kan? Mohon maaf ya, barangkali, ini mah barangkali, mumpung Ramadan nih, mana benar kita, ya? Masih banyak loh, saya sampai bikin ya, saya bikin tas bagus, karena mahal ya, bukan apa? Saya bikin bagusnya karena mahal, karena orang bikinnya gitu kan. Saya coba, saya beli tas yang harganya 30.000, saya pakai sekarang. Sama aja rasanya. Sama aja rasanya. Udah ya. Kenapa kita harus beli yang mahal gitu kan? Ya udah yang mahalnya silakan di mahal gitu. Saya ngomong deh, silakan saja ya. Jadi ternyata kan gitu. Jadi 43% doang manusiawi. Kalau Anda pengen benar-benar manusia seutuhnya, hilangkan yang lainnya. Berapa persen? Gede banget nih. Berapa persen tadi? 57% kita harus kita lawan. Kita dong diri kita sendiri, belum kangen. Coba nanti kangen punya lagi jiwanya, mau pengen jajan,
Lihat coba anak mau nangis, saya siapa? Kayak gitu ya. Lanjut lagi. Nah, untuk menjaga kita manusia agar senantiasa terbebas dari dosa, Allah telah berjanjikan akan menghapus dosa. Tuh kan Allah mau berbalik, nggak tahu. Bikin kayak gini ya, kalau yang mulai kayak yang menghayati saya gitu. Allah yang bikin ya, terus Allah tahu nih manusia kan 43% nih, cuma 43% pasti 57 nya ngaco nih gitu ya. Pasti ada dosa nih, dibikin tuh sama Allah. Jadi mengharuskan dilakukan dengan siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan ridhonya Allah, maka diampuni dosa-dosanya terdahulu. Ada puasa apa? Masalahnya kita tahu Ramadan puasa mulut aja. Tapi cuma makan tapi, ayo ngomong gitu. Kadang-kadang kita mau ya, makan ya berhenti ya, minum berhenti ya, hari ngalahin anak. Gak bisa katanya. Gak bisa makan. Gak bisa lewat. Pas anak bangun sahur, udah mama teh capek. Udah bahasa dari kita. Mama sendirian. Merasa sendirian. Itu kan sudah puasa, ya kan? Belum lagi takjil. Seberapa jam? Sampai berburu takjil, gitu kan? Nah itu kan sebenarnya Anda tidak berpuasa. Belum lagi nanti ujung nih, bentar lagi nih, berapa belas, sekitar 12 hari yang lagi, baju Ramadan, pindah jadi baju apa? Lebaran. Jadi ternyata kita tuh puasa untuk apa? Jadi ternyata dosa-dosa kita tuh suruh puasa untuk apa? Untuk menahan diri, bukan menahan diri dari hanya makan dan minum saja, tetapi dari nafsu binatang kita. Maka makanya sebutkan kita pengen jadi manusia seutuhnya, itu dari mana? Itu ya, jangan ada toel-toelnya dari binatang-binatang itu. Nah binatang itu makanya ada beberapa yang masih tahu. Ini benar kami, kalau saya bilangnya kalau lagi dari kubur nanti rupanya dia kayak babi. Karena karakternya mirip babi, Allah. Kita nggak boleh ngomong ke sana ya kan, karena kita nggak pernah tahu gitu kan. Tapi memang sudah ada dalam penelitian, memang badan kita ada yang mirip-mirip ke sana si calonnya. Makanya kenapa sih kita nggak boleh makan babi? Ya tentu gitu. Tapi kenapa bisa kan? Karena saya mencari ya, ternyata babi dengan kita itu dekat banget DNA-nya cuma beda satu. Binatang yang paling dekat sama kita DNA-nya. Saya pikir monyet yang ada keluarga evolusi kan kalau jadi kera ya, terus sama jadi manusia. Kalau saya kayak gitu, mau bakal kera jadi manusia dan sekarang nggak ada kera, karena jadi manusia. Saya pikir gitu, ngapain itu kalau masih ada kera, tapi dari kera itu akan menjadi manusia. Puput dari sekarang, ya nanti jadi berbakti kepada kita. Enggak, kalau gitu. Jadi ternyata puasanya kita itu menahan hawa nafsu kita menjadi dari nafsu binatang kita. Itu. Coba lihat, kita kan kalau ke anak kayak ke binatang juga kadang-kadang. Nanti ini deh, kadang-kadang kita menaung ya, bahasa kita manusia ya. Kita akan membuat mereka seperti berkompetisi. Nah, padahal kita harusnya gimana? Anak itu punya juga kompetisi, tetapi seperti anak saya Olimpiade, tapi sesuai dulu otaknya. Kita cari dulu kenal dulu karakternya. Oh, anaknya memang akademis sekali. Oh, anaknya lupa banget. Oh, anaknya mau apa? Disitulah kita harus melakukan. Kalau binatang kan nggak gitu ngurus anak. Coba anak semuanya. Misalnya kadang-kadang si binatang itu disuruh latih sekencang-kencangnya padahal kakinya patah misalnya. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi dia tidak berpikir panjang. Makanya coba sekarang mumpung lagi Ramadan, tahan rasa kebinatangan kita. Oke, untuk apa? Untuk menjadi kita menjadi manusia setidaknya jangan 43% ringan gitu. Naik lagi kita setahun sama sewan. Lama-lama kan 57 tahun kita masih hidup kan 27 tahun lagi. Ya masalahnya 27 tahun lagi misalnya nih kita menjadi manusia seutuhnya. Amin. Oke, next. Mendidik anak dibutuhkan ketenangan jiwa, maka tazkiyatun nafs sangat dibutuhkan oleh orang tua agar bisa menyelesaikan fitrahnya. Kita harus mulai menahan nafsunya kita. Nafsunya dengan cara apa? Dengan cara tadi sudah jelas ya puasa. Yang kedua adalah dengan cara fitrahnya kita diselesaikan. Fitrah dan kebudaannya diselesaikan. Ibu kan sekarang udah dapat kerjanya. Ini mohon maaf ya. Bapak-bapaknya sekarang pada ada tapi nggak ada. Benar nggak? Benar. Oke. Bapaknya ada tapi serasa tidak ada. Contoh
Kadang-kadang bapaknya ada, tetapi jangan coba gitu deh, saya ambil satu kasus aja deh. Ada seorang bapak guru dulu punya seorang anak. Nanti saya mungkin ceritakan di akhir ya. Nah ini harusnya bapak ini kan kalau namanya seorang guru itu kan dia ngambil rapot ya, karena tugasnya orang tua ngapain? Ngambil rapot. Yang ngambil rapot siapa? Ibu. Harusnya Yang nanyain anaknya baik atau buruk ke siapa? Ke gurunya siapa? Ibu. Ayo bapaknya ngapain? Kerja. Kerja cari uang. Pertanyaannya, ibu pernah ikutan cari uang nggak? pernah juga. Coba yang suka ikutan cari uang, angkat tangan. Ini masuk. Coba aku aja. Ayo. Aku aja. Ini banyak soalnya di sini. Masalahnya, memang ada penelitian sekarang, bapak-bapak kita pada pingsan. Jadi dia pikir, beliau itu berjiwa pemimpin. Aku pemimpin. Saya ngobrol sama Adi, sama ya bapak-bapak yang mulai ngerti lah ya. Saya nanya itu, kebetulan perempuannya sama saya dong. Saya nanya, hari bapak-bapak teh dapat jiwa pemimpin senang apa enggak? Saya nanya gitu. Mereka langsung bilang, beban ini, apa beban? Mereka enak. Kita tinggal nyuruh-nyuruh doang, betul nggak? Kalau menurut saya, tapi ternyata enggak beban, karena kita nggak bisa melakukan itu. Tapi kita dipaksa melakukan. Saya bilang gini, saya kayak sekolah, oh jadi gratis ya? Iya. Lahir maaf, menikah. Habis menikah langsung dapat pemimpin anak dan istri gitu. Padahal dia nasinya. Akhirnya apa? Dibantuin sama mamanya, ibunya. Biasanya si istrinya ini menjadi seorang yang membackup kesalahan si suami. Biar apa? Katanya sih biar anaknya baik-baik saja. Ya kan? Padahal kita udah bergeser fitrahnya. Kenapa? Si ibunya kan jadi gini. Yang namanya tulang rusuk disuruh jadi tulang punggung. Bayangkan? Dan akhirnya apa yang terjadi? Si ibunya itu jadi tukang marah-marah. Kenapa? Karena merasa capek banget kerja terus sorangan. Yang namanya ngurus anak sendiri. Taunya yang ngatur uangnya kan ternyata kurang. Dipikirkan sendiri. Sampai akhirnya punten ya. Pinjam sana, pinjam sini, bagi siapa keluarga. Kadang-kadang kita malah dimarahin sama suaminya. Iya. Wow, berat banget beban kita ya Bu. Iya. Nah, balik lagi, terus apa lagi? Kita harus membersihkan diri kita. Kalau kita mau bantu, dia untuk menyelamatkan siapa? Anak-anak kita. Udah gitu konsepnya. Tapi hati-hati, karena kalau kita udah mulai naik menggantikan sisi suami, kita kemudian kita hilang. Yang tadi kita lemah lembut, yang harusnya kita sebenarnya ngomongnya itu nggak boleh. Wah, ini pada datang kita, ini sama orang lain gimana? Beri bapak datang gitu. Wah, kita pulang dari kerja. Betul? Nah, jangan sampai seperti itu. Akhirnya si anak itu merasa dididik sama seseorang yang menjadi pergeseran kita. Anak itu akan menjadi galau. Makanya kenapa saya lihat dari generasi baby boomers, terus ini kolonial 45 ya, baby boomers, kolonial, terus lanjut lagi ke milenial. Ini ibu masuk ke mana nih? Kita masuk ke milenial. Ini mungkin baby boomers yang lahir di atas 40 tahun 40 ada nggak mungkin nggak ada, ya kan? Nah, kalau terus kita punya generasi apa nih? Anak-anak kita generasi apa? Ya, no, ibu tadi modern saya. Modelnya apa ya? Apa ya? Kalau yang usianya kayak anak saya apa berarti? Anak saya 18 tahun. Apa? Kalau di bawahnya itu berarti apa nanti sampai akhir 2024, kalau nanti kita masih ngelahirin sampai 2024 maksudnya beta. Nanti setelah ngelahirin habis 2024 namanya kakak. Nah gitu. Nah generasi itu bisa lihat ya. Ternyata sekarang generasi strawberry kan, ramu cantik, merah merona, asyik. Kenapa? Karakternya jelek. Jelek banget. Dari siapa? Dari ibu-ibu yang gampang ini, yang kemarin yang tadinya nggak beres-beres. Nah di situ kesalahannya. Jadi kayaknya hampir semuanya seperti ini ya, karena kita bentuknya satu generasi. Kurang seperti itu. Harusnya menjadi anak soleh lebih muda dibandingkan anak durhaka karena tinggal balik ke awal. Ya kan? Ini camkan baik-baik, ini gigit kuat-kuat karena kita langsung mikir, oke, aku balik ke fitrah aja supaya tidak membuat anak kita menjadi capek gitu. Biar badan kita nggak terasa gini, ini yang bikin anak soleh enggak. Salah kita itu mah, bukan salah anak. Betul nggak? Makanya
lagi tadi, butuh effort nggak ketika kita ngebangunin, ketika kita ngeboboin anak yang bangun? Yang effort itu butuh usaha nggak kita kan? Butuh kan? Nah itu kesalahannya. Padahal bangun aja kita ngikut bangun harusnya mah kalau kita nggak ngikut itu mah kelapa. Mereka ngikutin kita yang bangun karena kita tadi capek dan sebagainya. Padahal tetap aja siangnya tidur lagi coba. Coba perhatikan, karena ada penelitiannya. Orang yang bangun jam 2 dan 3 dan dia sudah terbiasa, nanti katanya dia tuh paling ngantuknya itu sekitar ibadah duha. Karena penelitian seperti itu. Tapi ketika kita bobonya agak malam, misalnya jam 9 atau jam 10, terus kita bangunnya jam setengah 4 atau setengah 5, nanti pasti jam 12, jam 11 atau jam 1 itu pasti ngantuk lagi. Bahkan ada yang tidur 2 kali sehari, kan gitu kan? Nah itu memang penelitian seperti itu. Kenapa? Karena kebanyakan bobo. Kurang lebih seperti itu. Kalau tanya ya, orang pintar bobonya sebentar. Contoh ya, Habibie, bobonya 4 jam. Hari kita ngapain? Sepintar itu aja, bobonya 4 jam, padahal otaknya dipakai terus. Hari kita, otaknya dipakai nggak? Tapi bobonya asal capek, otak saya bobo. Ayo bikin, coba bayangkan sama Habibie. IQ-nya 200, coba bayangkan. Bobo cuma 4 jam, isi hati otak doang. Itu juga bobonya di mana? Kadang-kadang di pesawat, kadang-kadang di mobil. Karena dia tuh sambil ya itulah berdiri ya untuk membangun bangsa, kurang lebih seperti itu. Oke, yang kedua berhubungan erat dengan usaha manusia terhadap anak-anak untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan cara zikrullah dan tawakal. Zikrullahnya dengan cara apa? Berzikir kan mengingat Allah, bukan cuma sembarangan ngomong alhamdulillah dan sebagainya, tetapi zikir kita apa? Ingat kita itu adalah seorang manusia yang akan kembali menjadi seorang manusia. Jangan sampai nanti akhir hidup kita yang tadinya dikasih modal 43%, yang harusnya kita mengembangkan kemanusiaan itu, kita jadi berkurang, bisa jadi tinggal 10%, 20%, atau berapa persen, kita nggak pernah tahu. Harusnya kita kembangkan itu 43%-nya menjadi seorang manusia minimal 98 kayak gitu. Kan nilai mah kalau nggak bisa 180 kayak gitu. Ada usahawan kita jadi seorang manusia. Paham? Oke. Dengan apa? Maaf dulu. Dengan apa? Dengan tawakal. Yaitu gimana kembalikan lagi kepada Allah. Jangan merasa diri kita terbebani. Karena ketika kita merasa terbebani, kita merasa, ya Allah, susah banget ya hari Arab soleh. Ya Allah, hidup tuh gini amat ya. Berarti kita nggak tawakal. Disitulah mulai pergeseran apa? Karakter kesehatan mental. Maka sekarang coba dicek. Apakah kita baik-baik aja? Apakah kita pernah merasakan tiba-tiba deg-degan tanpa ada sebab? Pernah. Nah, salah satu dia. Kenapa? Karena kita dulu mungkin pernah memikirkan sesuatu dan tersimpan ke dalam alam bawah sadar kita. Terus kita merasa, enggak kok pikiran apa-apa, kok kita biasa deg-degan. Berarti alam bawah sadar kita mengambil alih itu. Ada orang maaf ya, orang yang ininya kurang, maaf ya, orang gila misalnya. Saya beritahu ya, orang gila itu kira-kira ininya gimana? Kurang kan? Apa yang terjadi? Alam bawah sadarnya naik ke atas, kan gitu, mengontrol, menyabotase gitu. Akhirnya kita nggak bisa secara sadar. Nah jangan-jangan kita juga kayak gitu. Maka sok zikir terus, apalagi ibu-ibu yang jelita kayak saya, jelang 50 tahun, siap-siap. Ada yang namanya apa? Menopause. Saya udah baca-baca ternyata mengerikannya menopause itu kan. Badan kita sakit, terus belum lagi penyakit-penyakit akan banyak. Belum lagi karakter kita akan bergeser, emosi jiwa, karena hormon naik turun. Pokoknya kita harus siap. Oke, disitulah kita uji. Kita adalah manusia yang nggak pernah menyerah. Kita adalah manusia yang punya usaha. Semua tenaga yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Sampai nanti Allah mencabut nyawa kita. Oke, deal ya. Lanjut lagi. Masih ada waktu nggak? Kemudian Allah ada 3, yaitu jasad, roh, dan fitrah. Jadi ternyata badan kita itu dikasih sama Allah, dikasih 3 modal. Modalnya itu jasad waktu kita masih dalam kandungan. Maka ini mah jadi pengalaman ya ibu-ibu, kalau misalnya nanti ibu lagi hamil, mungkin jangan kayak ibu saya. Tapi saya sudah selesai sama ibu saya, alhamdulillah. Ibu saya itu sangat sayang sama saya. Ibu saya itu dulu berpikir kalau hamil saya itu kayaknya sesuatu yang salah gitu. Makanya pengen digugurkan di bulan-bulan awal. Akhirnya saya mungkin jantungnya ketika pembentukan jantung nggak sempurna gitu. Kurang lebih sulit. Makanya kalau misalnya kita hamil, sok biar anak kitanya benar.
Berarti pengen hamil lagi. Atau kemarin udah banyak gitu. Kalau mau punya anak nih, barangkali yang baru mau mulai di rumah tangga, so kuatkan diri kita, benerin diri kita supaya kita menjadi anak yang soleh dan sesuai dengan keinginan kita. Insya Allah. Nah, yang kedua, jasad itu udah dibentuk sempurna sama Allah, dikipkan buku, kan? Ruh itu nanti akan diambil sama malaikat lagi, malaikat yang menyimpannya, disimpannya sama Allah, tapi disimpan oleh malaikat. Lalu diambil lagi, lalu dihirup itu, disimpan fitrah. Itu paling fitrah biar apa? Biar jiwanya kita tenang. Bagi jiwa-jiwa yang tenang, berarti Anda ada hubungan dengan ruh dan fitrah. Kalau fitrahnya geser, dia akan berubah ruh. Kalau ruhnya geser, dia akan berubah jasad. Banyak sekali penyakit-penyakit yang dimulai dari ruh kita bergeser, fitrah kita bergeser. Misalnya, saya pernah dibilangin, Umi sakit jantung ya, berarti aku marah ya. Iya sih, aku marah dari lahir. Di bayi, ya kalau ada orang-orang gini itu nggak usah diomongin ini, kita sesuai aja maksud, aduh, sakit hati, nggak usah kayak gitu, biasa aja gitu ya. Dan setelah itu kita lanjutin lagi. Berarti ingat, kalau kita beres, kalau kita beres, jasad kita sehat. Itu yang saya kuatkan, saya pegang. Nggak apa-apa aku penyakitan, nggak apa-apa sama aku dikasih modalnya setengah. Bangun pada rumah hiji, saya mau mungkin baru gitu ya. Udah nggak apa-apa, saya bilang gitu. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyehatkan urus saya, pikiran saya, supaya jasa saya kuat. Saya cuma mikir kayak gitu aja. Coba ya mungkin sama Allah, bukan saya nggak mau nih sekarang ya, abinya yang udah gitu. Udah Umi jangan punya anak lagi, udah cukup. Jadi saya juga Umi punya anak lagi. Saya pengen gitu, padahal usia saya udah tua ya. Saat itu terakhir aja saya udah usia 35 tahun, pengen punya anak lagi kan. Iya. Sebenarnya udah deadline kan ya, tapi saya kan cobain lagi, dicobain. Ya udah sok, susah tapi udah pas lagi ketawain. Jadi kita cobain lagi. Nah, sekarang kalau dibanding gimana? Kalau saya mikirnya saat itu saya nggak bisa disebut lagi. Kalau saya sekarang nggak bisa pegang yang apa kalau sampai dipegang sama tangan pasti jatuh. Kayak gini ya, gimana ya? Saya punya tangan nih. Kalau orang kan kalau gerakannya sama ya, kalau saya beda. Tuh, itu dia diem. Tuh nggak bisa, dia diem. Jadi kalau saya nyuruh pakai otak dua-duanya, ini nggak bisa dikontrol sama saya. Gitu. Jadi emang susah, nggak ada apa-apa gitu. Makanya saya selalu kita bergerak, kita berjalan dan sebagainya untuk menyehatkan dari kita supaya kita, salah satunya adalah saya melakukan itu untuk menyehatkan dari saya sendiri. Buat apa? Tuh saya sehat. Kan saya senang ketika jadi ibu. Iya tahu. Ya banyak sih mohon maaf ya. Ketika ketemu saya nangis tuh. Nggak emosinya kenapa? Karena ini saya merasa bersalah kepada anak saya, bla 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 gitu ya. Tapi saya melihat, oke, bersalah, tapi kelihatan menjadi orang yang pengen berubah. Itulah menjadi energi gede banget buat saya gitu. Wah itu luar biasa. Kemarin, bayangnya logiknya saya nggak bisa kuat. 5 jam saya ngomong dari jam 12 sampai jam 6 sore. Ngerjain semuanya sendiri. Karena saya nggak mau anak-anak kedengeran lagi curhat, ketahuan sama orang lain. Jadi di rumah saya, yang ngurus cuma Abi dan saya berdua. Ngurusin makannya, ngurusin anak-anak semuanya. Saya soal sistem semua saya urusin cuma berdua sama aku. Karena saya nggak mau anak itu nggak percaya sama saya. Jadi dia harus percaya sama saya, cuma ada Umi dan adiknya. Dia cerita kalau ada orang yang lewat kan nggak enak dia gitu. Kurang lebih seperti itu. Maka saya pengen banget mengafirmasi diri dalam bagian kok kamu bisa kok dan sampai sekarang. Jadi ternyata manusia itu kuat, manusia itu hebat. Cuma kadang-kadang kita suka menghasihati diri kita sendiri. Udahlah, kita coba. Ya, biar apa? Jasadnya menjadi sehat. Oke, penelitian penyakit jantung dan koronel itu banyak sekali tiba-tiba muncul di usia-usia rawan. Yaitu berapa? 40 tahun. Padahal usia-usia itu adalah usia-usia manusia yang sedang on track, betul nggak? Lagi bagus banget gitu. Tapi ternyata kenapa? Beban dia menjadi besar karena dia merasa kalau dirinya dia tidak beres dengan dirinya sendiri. Akhirnya apa? Aliran darahnya tidak benar, jantungnya melahirkan, jantung itu berbeda dan terdiri dari otot ya. Otot itu kan benar, jantung itu kan bergerak tanpa kita sadari ya. Ada yang namanya otot jantung, karena otot ada 3 ya, ngomong sedikit ya, banyak pipa. 1 otot polos, 2 otot urik, 3 otot jantung. Nah otot jantung ini nggak pernah kita sadari. Ya masa dia kita sadarin, saya bergerak. Seperti bayi pokok bergerak tuh, dia kalau gitu, ini nggak
Makanya malah siapa tempat selalu dan lupa sendiri. Alhamdulillah Allah makasih rezeki Allah dan kita bergerak dengan sendirinya. Ibadah itu sendiri, tapi di situ ada usahanya. Usahanya dari mana? Selalu kita kasih tahu kalau kita baik-baik aja. Makanya kalau kita naik panggung deg-degan, itu kan berarti paling ngetek yang katanya. Kamu baik kawan. Atau misalnya kita lagi tekan ujian, kamu baik kawan. Makanya kita atur diri kita jadi pemimpin untuk semua badan kita ini. Yang nulis seperti itu. Baru-baru buat badan kita. Kalau kita pasti kasih 1 anak, 2 anak, 3 anak dan sebagainya. Apa kabar? Akhirnya ngapain? Kalau kamu semuanya masa apa? Asal capek bekerja sendiri, Udah tahu oh bantuin tak jantung, taruh jantung doang kan udah. Bekerja sendiri gimana sih? Jangan pernah berpikir ada bekerja sendiri. Semua ada Allah yang. Oke, next. Nah, ini foto aja deh, foto aja deh silakan. Ada tangan tuh. Ada di Ya, oke, lanjut lagi, kan? Oke, next. Ini ada satu kali kasus. Tadi kali kasusnya aku nggak disebutin semua di situ ya, jadi nggak sebutin semua. Takutnya tersebar ini boleh tersebar memang orang kita ngetik doang udah ada kok di internet. Ramai banget ya viral ya. Ini ada sebulan yang lalu dipegang dari ini ada seorang dokter umum di Bogor, tapi orang Tasik, SMA satu Tasik. Nah, beliau itu ada tulisan sih ya. Ya, ini suaminya bikin hamil 6 bulan, umurnya 37 tahun, cantik, sangat cantik banget. Ya, kayaknya ada kalimat itu, dari bawahnya pergi dari rumah tidak membawa apapun, cepat pulang bunda, kue ulang tahun belum dipotong, kado belum dibuka, garuda harus dioperasi, aku dan anak 3 terus mencarimu. Suaminya masih kayak gini, tapi ternyata kayaknya suaminya sering ya, karena kasus KDRT. Dan ini memang saya tidak bergibah ya, tapi itu sudah ada di internet, jadi boleh baca. Tapi saya rangkumkan, cuman saya kasih hikmahnya. Kenapa? Karena saya pegang Dr. Kori ini. Dr. Kori ada saya pegang di taksi ya. Jadi dia itu lagi nonton film, karena memang pada semua nonton film ya. Dan nonton film itu kan karena orangnya kan sedang-sedang, jadi nonton film itu yang film-film yang seru dan harus pikir gitu. Tiba-tiba suaminya Dr. Kori ya, tapi suaminya kebetulan ulang tahun. Dimatiin dong filmnya. Happy birthday to you. Kasih bau, kasih kado, dibukulin. Kamu mikir, belum. Ganggu, kita lagi mikir, bla bla bla. Anak-anak nonton kayak itu semua. Anak-anaknya nonton semua. Orang tua nggak bangun di malam hari. Jadi anaknya diajarkan untuk kalau malam biasa bangun, kalau pagi tidur gitu. Cukup sekolah aja setelah itu tidur. Nah, sampai sekarang tidur. Jadi agak susah. Nah, itu cerita lagi. Setelah dituin, anak terakhir tidur, pukulin lagi. Itu jam 12 malam. Sampai pagi, setelah pagi anak-anaknya berangkat, dipukulin lagi sampai jam 9. Akhirnya kenalan, belakangnya diajukan dengan pisau kan. Ya pokoknya sampai dokter Wali itu minta maaf, bahkan sampai di bawah banget ya, maksudnya subit-subit gitu lah. Karena dia itu kan cerita sama saya ya. Terus akhirnya pergi dari rumah, berpikir kalau aku harus menyelamatkan diri. Nah setelah itu bagusnya adalah menyelamatkan diri cuma bawa uang 2 juta. Masalahnya dokter Wali itu sudah posisinya ateis. Yang ada di sama suami. Anak-anak juga ateis. Belum juga ada turunan Islam yang taat. Ya. Dan ternyata saya nggak melihat itu. Jadi masalahnya oke itu masalah. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya kenapa kok ada seorang yang cerdas banget seperti ini mau digini-giniin gitu sama seorang suami. Itu pertanyaan saya. Ketika kebetulan saya mau ketemu sama dokter Wali itu lagi posisi baru melahirkan di ETMC. Makanya saya telepon dokter anestesi, dok ada bener nggak ada pasien bla bla bla? Oh iya bener nih. Terus gimana? Oh udah pulang nih, udah saya ke rumahnya. Ke rumahnya, saya lupa daerah rumahnya soalnya saya tiba-tiba nyampe ya. Itu nggak apa tempat, maaf ya. Ya pokoknya apa gadok gitu apa ya di pulang mobil seperti ya. Nyampe lah ke rumahnya, terus saya bilangin dokter Wali santai, kenapa nggak langsung saya tahu? Tapi anestesinya udah
udah nggak pulang ya, udah nggak bahas lagi ya, udah habis lah kan saya jadi dia sampai bagi pulang apa udah dasar gitu ya bahasa Sundanya. Ini maaf ya, saya orang Jakarta jadi agak bahasa Sundanya agak kacau kan. Apa ya tapi ngerti ya. Nah udah gitu saya cuma bilang ini, kebetulan saya bilang ke teman saya ini, Mama jadi Pak boleh keluar dulu, nggak usah beli obat. Saya pengen tahu benar nggak apa yang saya omongin ini terjadi gitu. Karena dalam 3 tahun, 3 jam, saya ngobrol sama kedua, sama Romeo, dan saya tanya, dokter, sakitnya? Ini apa? Aku nggak merasa. Di situ lah saya bilang, roh, jiwa, kita, tapi kan bener nih, dia kan memperbaiki dasar. Saya mungkin itu, kan logiknya enggak dong, dia udah minta suppositoria yang dimasukin ke dalam kubur. Tahu kan, yang kalau kita panas misalnya, karena kita kejang ya, maksudnya dalam tubuh kan, karena dia cepat tuh dibandingin suntikan ke dokter akhirnya harus ke rumah sakit. Nah, saya bilang gitu, dalam 3 jam itu intinya lah ya, dari semua 3 jam itu intinya dalam dia itu sebenarnya bukan masalahnya KDRT aja, karena kalau masalahnya KDRT harusnya dari awal Anda sudah berserai dengan orang ini, karena KDRT-nya dari mulai sebelum menikah 6 tahun kan pacarannya. Harusnya sudah dong, sudah beres di rumah. Tapi kenapa Anda masih bisa bertahan 12 tahun? Itu kan pertanyaan saya besar banget. Saya cari, ternyata dia punya luka batin. Lukanya dari mana? Gara-gara bapaknya tidak hadir. Di mana bapaknya? Ternyata bapaknya baik. Bapaknya kan namanya seorang guru ya. Terima kasih guru itu baik. Ternyata yang ini khawatir ya, saya khawatir banget terjadi sama anak atau cucu kita. Misalnya ada seorang anak, dia punya nenek sama kakek. Nenek sama kakek itu maklum ya, kadang-kadang namanya nenek-nenek suka membedakan yang namanya cucu 1 dan cucu 2. Nanti hati-hati nih lebaran. Awas ya lebaran, hati-hati. Oh ini cucu yang paling sayang. Oh kayak kesini memeluknya lama berapa detik ini cuma sebentar ya. Saya lihat ya, sampai anak saya pernah begini anak kakak itu mau dipeluknya 20 detik kok, dan ibu cuma 5 detik kok. Hati loh ya. Kalau saya mau orang saya tidak dua di kampung. Karena saya berpikir sistematis gitu ya. Saya nggak mau ditebak kayak gitu ya, nggak mau ditebak. Nah lanjut lagi ke situ, pendek cerita, beliau itu punya luka batin karena ketika beliau itu dibedakan yang sama nenek kakeknya, bapaknya diam aja. Ngerti nggak? Di situ masalahnya, yes, kayak gitu. Lanjut lagi, bapaknya ternyata punya anak juga, kan sama adik-adik juga membedakan. Jadi akhirnya kita tuh hal-hal yang sepele. Tapi dia menemukan ceritanya nih suami ini adalah orang yang sangat mengerti banget tentang dia, gitu. Disitulah dia nggak bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah. Terbalik mukhalafnya hilangkan, kalau mukhalaf makanya saya bilang workshop mukhalaf itu artinya anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Sampai bapak bilang ini saya kan dari Kabupaten Bogor, terus ke Bogor, terus ke Musliman udah jadi sangat anaknya kan diantarin sama polisi ke sekolah. Ditungguin ke polisi, bayangkan selama 5 bulan ini kan, gimana anaknya juga nggak stres ya. Nah, dokter bilang ini, saya tadi ditanya sama psikolog yang lain ya. Semua itu pertanyaannya kayak kalau kan sama lah gitu. Jadi tanya ini aja. Jadi saya udah ketebak lah karena dia udah bertemu sama beberapa psikolog yang memegangnya. Terus saya bilang kenapa emangnya ya kayak gimana enggak ya karena saya melihat orangnya. Ya mana ya bisa kesini ya. Jadi ikutin dia kesini oke dia ngomong ini saya cari dari yang kan punya mikro language ya di muka ya. Dia bisa baca gitu. Makanya saya tadi kenapa saya nggak bisa duduk. Saya nggak kebaca nih orang-orangnya gimana ya. Kalau gini kekuatan loh badannya kan gitu ya. Tahu aja karakternya seperti apa. Nah kayak gitu. Jadi ternyata hati-hati sekali ketika kita zolim itu apa? Tidak tepat pada tempatnya. Jadi kita harus melakukan segala sesuatunya semaksimal yang kita bisa. Seadil yang kita bisa. Memang manusia itu tidak adil. Benar. Kita punya anak 3, ada yang condong kita 1 teteh. Gak mungkin enggak. Tapi jangan menyerah. Tahan. Cuma binatang yang memperlihatkan itu. Catat gitu kan, kita tahan gimana caranya supaya anak-anak kita tidak tahu kita ada yang condong 1, ada yang meminta kita, ada yang mau kasar sorangan, misalnya gitu ya. Yang itu tahan sama kita. Gak perlu kita omongkan, gak perlu kita lihatin lewat kelingan mata kita. Ada kita orang yang ngerti loh, tahu loh. Hati, ya. Jangan sampai kejadian setelah 37 tahun orang ini tanya ini karakternya
mengambil keputusannya masih terjebak di usia 7 tahun. Orang mah kita udah tahu ya 37 tahun, oh iya mah toksik, tinggalkan. Iya mah kata, hayo mungkin kami mah tidak. Belum tahu tidak apa? Babak belur masalahnya soalnya tidak ada. Iya. Dan gua cuma dokter kok aja, anak 3 mau hamil ke 4, gak udah namanya. Bayang. Jadi stop melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Kita tuh manusia, bukan binatang. Lakukan seperti manusia, layaknya manusia. Tas jantungnya seperti manusia, bukan pakai emosi binatang. Dimengerti? Lakukan semuanya. Ingat, anak kita pacaran, misalnya. Pacaran binatang lain. Saya udah ada kegiatan mana ya, aduh anak gue kayak gitu. Saya pernah aja dari terus lanjut kayak gitu. Jadi akhirnya camkan diri kita untuk menjadi orang yang seutuhnya sebagai manusia. Nanti kalau kita meninggal, kita pengen benar-benar menjadi seorang manusia, benar-benar literally manusia. Manusia memiliki jiwa, memiliki pikiran, memiliki ruh yang satu, yaitu apa? Lillahi ta'ala. Semuanya karena Allah, saya hidup karena Allah, saya pun meninggal karena Allah. Cukup ya? Ini udah mulai pada diam. Waktu pertanyaan kalau gimana? Maka silakan ada pertanyaan. Terima kasih banyak kepada Dewi dan telah menyampaikan materi yang Insya Allah ini banget ya, Google mendel gitu ya Allah. Kayaknya ini ibu-ibu mas banyak yang benar-benar penasaran ya ini. Dan tidak akan apa ya, masih tidak akan cukup gitu, masih ada bahasan yang lain kayaknya. Tapi sedikit mungkin yang akan saya inginkan ya. Jadi apa yang tadi kita sampaikan bahwa seberapa berat apapun masalah hidup kita ya, khususnya kita sebagai perempuan yang Allah anugerahkan dengan perasaan lebih kan. Tapi dari satu sisi kita harus ingat bahwa kita itu punya akal ya, punya akal yang memang harus diasah, harus disesuaikan dengan baik dan perasaan kita agar kita tidak bisa yang itu terjerumus bahaya, membuat mental kita drop gitu ya. Dan terus berusaha melakukan perbaikan, yakin bahwa Allah akan menolong kita. Yakin ya? Saya juga terima kasih banget. Saya sendiri termasuk yang selalu banyak termotivasi sama teknik ini ya. Kebanyakan tadi sama ibu-ibu teknik dengan super banyak masalah dan itu belum seberapa ya dibanding kita. Maaf ya. Maksudnya saya pribadi juga yang kemarin tahun kemarin ya, tepatnya saya didiagnosa sama kesehatan bahwa saya punya autoimun. Saya sempat drop, saya sempat menyerah gitu, sebenarnya gitu saya anak-anak masih kecil, terus tanggung jawab pendidik ilmu saya belum banyak gitu. Alhamdulillah Allah kenalkan saya dengan pendidikan kita ini ya yang dibawa oleh Ustaz Ari. Dari saya mulai menggali pelan-pelan gitu. Dan titik poin yang saya dapatkan dari pendidikan ini adalah pendidikan kita itu adalah memuliakan manusia. Benar ya deh? Yang tadi kadang-kadang kita sampaikan, kita harus benar-benar menjadi manusia sebetulnya. Jangan sampai terbesit ada di dalam negara itu manusianya gitu. Maka mari saya mengajak kepada teman-teman dan ibu semua, kita kembalikan lagi jiwa, ruh, dan tenaga kita kepada fitrah kita yang ini yang Allah ciptakan dari awal. Oke, mungkin segitu ya kesimpulan dari saya. Mangga kepada berapa pertanyaan? Ada berapa nih? Boleh 3 pertanyaan dulu mungkin ya. Dan kemudian waktu silakan. Siapa yang bertanya? 1, 2, 3. Wah, maaf, berapa? Banyak ya. Tadi yang kelihatan ada ayam ini.
untuk materi mah tidak apa-apa. Ayo dulu. Yang satu lagi mana? Dibantu ini nyala nggak? Nggak ya? Ini habis baterainya. Kayaknya. Ada. Boleh banget. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, ini nama saya Novi. Saya adalah ibu dari 2 anak. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dan memang sangat menampar saya gitu ya Umi. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan kita anak sedangkan kita orang tuanya saja belum selesai gitu ya Umi. Kemudian apakah gimana ya? Jadi saya di rumah itu lebih sering dominan marah-marah ya Umi, lebih sabar suami saya ketimbang saya gitu. Jadi saya jadi sebagai istri saja belum baik gitu, apalagi sebagai ibu dari anak-anak gitu. Jadi yang saya tekankan di sini mungkin lebih ke diri saya menyelesaikan fitrah saya sebagai istri, sebagai ibu juga gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk apa berdiri? Berdiri, oke. Wah, ya, silakan, ya. Silakan lihat saya ngomongnya. Oke, jawabannya adalah mungkin ini ada pertanyaan banyak orang ya. Saya pikir ini juga mewakili banget ya. Terima kasih banyak terkait pertanyaan ini. Kalau ditanya, saya gimana sih menyelesaikan fitrah saya sebagai ibu? Karena fitrah kita diselesaikan sebagai ibu yang punya anak, kita adalah seorang anak gurunya. Apakah kita sudah selesai dengan seorang ketika kita fitrahnya anak kita? Ketika kita masih jadi anak seorang anak? Belum, oke. Ya, bisa jadi belum, oke. Nanti pertanyaannya ini, kalau kita mau menyelesaikan, kalau idealnya ya, saya panggil ideal ya, karena ini ideal itu susah banget untuk mencapainya. Satu, cari sumber masalahnya di mana. Saya kenapa sih aku kan marah-marah wae? Bisa jadi beban, bisa ekonomi, atau suaminya mungkin cuek, kecapean sendiri, misalnya. Ini mah misalnya ya. Bukan berarti nanti pulang-pulang nih, kita cukup oke, nggak boleh kayak gitu. Sekarang kalau mau dua-duanya saya kalau mau, jadi biar enak, biar adil. Nah, satu gitu, kalau idealnya kita ngobrol secara real. Salahnya di mana nih? Kenapa sih kita menjadi sumber pendek? Yang harusnya kita tuh adalah orang yang sangat samudra pemaaf ya. Bayang nggak sih seorang ibu tuh ngapain sih harusnya dengan sentuhan, dengan cara mandangnya juga. Bahkan ya anak saya selalu bilang gini, kalau dia di gunung, nih rekam dong suaranya Umi. Emang kenapa? Nanti kalau aku ada sinyal, aku mau dengerin suaranya Umi. Cuma kayak gitu doang loh. Nanti di gunung ya. Gitu. Cuma pengen dengar suaranya saya biar dia lebih tenang gitu. Kan artinya apa? Suara kita kan menenangkan anak kita, tatapan kita dan menenangkan usaha kita, pelukan kita. Kayak apa lagi? Ya, ternyata terbalik. Anak kita jadi takut sama kita. Mengerjakan sesuatu gara-gara si ibu mama. Itu udah salah. Nah harusnya kita tanya, kenapa ya aku begini ya? Biasanya suaminya tidak backup. Baik sih, tapi tidak backup gitu. Bisa jadi, ya betul, kayak gitu. Yang kedua, mungkin masalah ekonomi. Yang ketiga, mungkin masalah dulu sama orang tua atau kakak atau siapa dan sebagainya. Jadi itu tuh harusnya harus saya observasi. Dicatat apa sih? Cuma setelah ketemu, bukan berarti saya kalau bilang ya tidak boleh menyalahkan orang lain. Ya, saya di sini bukan untuk kalian menyalahkan orang lain. Oke, aku menyalahkan aja deh gara-gara mama saya nih dulu ngadidik saya dengan keras, saya guru gini, guru gitu, jadi saya kayak
selalu takut menyelesaikan sesuatu. Kan gitu. Tapi itu kita ingat kadang kita adalah seorang manusia yang nggak pernah bisa menyerah. Lalu kita perbaiki itu semua dengan cara apa? Oke, data itu kita ambil. Kalau misalnya orang tuanya masih bisa diajak kerjasama, itu bagus banget. Misalnya kita ketemu sama mama teh dulu kan begitu di teteh. Teteh sekarang teh salah dia untuk kalau misalnya ngambil keputusan atau apa tuh ada akal ngobrol. Itu bagus, kenapa? Karena semua bagian kita akhirnya dikasih tahu dengan sesuatu tadi. Ya, ada informasi kan dari orang tua ngomong, mama minta maaf ya, tuh langsung masuk terdengar sama mata, terdengar sama telinga, kelihatan sama mata. Terus kita kesentuh tangan mama kita. Semua indera-indera kita masuk ke dalam saat kita kasih informasi. Karena kenapa? Orang yang saya itu ada satu kata, satu perbuatan apa yang kita lihat, sampai selnya pun bilang, iya, kamu melakukan itu. Kenapa kita mabuk? Karena kita kan naik mobil, kok mata bilang kita lagi jalan, kan mata kita kelihatannya apa? Weng, gitu kan. Mata kita ngomong, kita lagi jalan, badan kita masih tahu, enggak kok, kita lagi duduk. Otak kita pusing, iya jangan mana, duduk mana gitu. Akhirnya mabuk. Sebenarnya kayak gitu konsepnya. Itu kan secara sederhana. Biar masuk akal lah maksud saya. Itu analoginya seperti itu. Nah, disitulah setelah itu kita langsung membedakan mana yang menjadi variabel tetap, mana yang menjadi variabel bebas. Kita lagi sendiri. Kalau deskripsi kan sudah ada di variabel tetap ya, yang nggak bisa kita rubah-rubah nih. Misalnya faktor alam lah, apalah. Nah, berarti ibu kita nggak mau bekerja sama atau suami kita nggak bisa bekerja sama, berarti dia masuk kepada variabel tetap yang nggak bisa kita rubah. Baru kita berubahnya apa? Diri kita aja. Ya udah deh, kalau misalnya suami kita kayak gitu, berarti kitanya harus ngapain? Nah, mau beda-beda, tergantung dengan kondisi dan keadaan masing-masing. Saran kebetulan berlaku. Baik lagi. Iya, Kita yang alami. Iya, jadi kita akan ketemu. Tapi saya selalu bilang, apapun masalah ini, insya Allah ada jalannya. Nggak mungkin nggak ada. Insya Allah ada jalannya. Yang nggak ada jalan itu ketika kita putus asa. Jadi itu adalah sebelum-sebelumnya nikmat putus asa. Emang nikmat? Ya, kata orang yang pengen bunuh diri itu nikmat. Karena pengen dia lepas dari kesulitan dunia. Padahal mah udah di akhirat. Gak bisa jawab deh. Berapa minggu gitu. Saya pernah ngomong gitu. Ketika saya di rumah sakit, terus saya ketemu banget sama pintu dan balkon. Terus saya ngomong ke dokternya, berapa sususannya. Terus buka dong. Kan saya maaf ya, 3 bulan coba. Udah kali itu kan ketua RT ya. Kalau misalkan seminggu ketua RT, 2 minggu ketua RW. Ayahku apa? Presiden baru di sana itu. Karena saya udah kenal banget 3 bulan coba di sana. 3 bulan itu ya lebih banget 3 bulan setengah. Karena setengah bulannya di ICU-nya. Nah, setelah itu saya bilang kenapa dikunci aja? Ya, orang-orang yang tinggal di sini kan penyakit itu berat, jadi banyak yang twing. Kayak gitu. Saya bilang, saya mau enggak tuh ya mau bisa kayak gitu, tetap aja dikunci. Bisa ada apa-apa nanti rumah sakit yang disalahkan. Padahal saya pengen udara segar. Karena saya tahu nggak cardiac center di RSIS khusus untuk jantung. Jadi satu gedung itu dari awal sampai akhir ke atas itu satu jantung untuk penyakit jantung semua. Dan saya paling atas kan. Nah, karena orang operasinya di atas. Dan ketika saya di atas itu, saya tuh melihat kalau hidup saya tuh kok monoton banget gitu. Jadi saya tuh pengen ada udara segar doang, cuma gitu doang gitu. Dan itu bikin stres. Lalu saya pikir, saya ganti cara mikirnya. Lah kan kita harus kayak gitu. Kan itu udah jadi variabel tetap. Ya, meski kita udah minta-minta sama suster, buka dong sedikit aja. Saya kan kenanya AC terus anginnya, bukan angin segar gitu. Paling angin segar dari kacamata jadi begini, ya, kacamata, sering banget aku banyak, ya, sampai kayak gitu. Akhirnya saya bilang gini, oke, ini nggak bisa dirubah. Akhirnya kan saya nggak bisa jalan, saya ada kursi roda. Saat itu saya kursi roda sampai kita cuma jalan-jalan muterin lantai 4. Keluar gedung lagi, si Abi itu yang untungnya untuk temenin saya untuk terus ngedorong saya tiap hari biar saya tidak stres. Nah disitulah yang kita harus lakukan. Apapun yang terjadi kita harus cari celah sedikit, apapun sekecil apapun kita bisa lewat situ. Yang penting badan kita masih tetap baik-baik aja. Jadi kita yang menentukan mau sengsara atau mau bahagia dengan masalah ini. Nggak capek tuh sengsara masalah nggak selesai malah bertambah. Ya kan, mendingan kita bahagia. Sakit ya udah. Saya pas lihat sendiri, wah ada slidingnya, saya bilang gitu aja. Pas sini, ya udah mau apa lagi gitu. Ya udah, pas lihat sini, oh ya udah ada slidingnya. Orang makan nggak ada, cuma tato sebagai kurang lebih seperti itu. Jadi kita bikin happy aja, segala sesuatunya nggak perlu kita susahkan. Kayak saya sekarang kurus, saya bilang udah deh nggak apa-apa deh kurus. Jadi kan serasa anak SMA, udah gitu aja bikinnya. Nggak usah bikin banyak
panjang-panjang ya, nggak usah bikin panjang-panjang jadi insecure kayak kita itu. Oke, sampai situ paham kan? Oke, nanti kalau ditanya aku harus gimana, ya itu mah harus di breakdown satu-satu. Teteh tuh masalahnya di mana? Keadaannya bagaimana, kondisinya bagaimana, orang tua gimana, anak gimana, istri suami gimana, kalau ada ekonomi gimana, baru kita satu-satu, baru kita nanti nemu itu satu jalan, oh kesini kayak kesini. Oke, iya, ada. Sekarang teteh. Jadi nangis tuh. Iya gitu pengen. Untuk penyanyi selanjutnya siapa? Mangga. Wah, semangat banget Bu. Silakan. Masya Allah. Kenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yurid. Terima kasih atas kesempatannya. Dan tidak film saya juga atas pembukaannya. Di sini saya bertanya, langsung saja. Ini bagaimana? Ini bagaimana ya cara untuk membagikan keutuhan fitrah kepemimpinan seorang ayah ketika sudah sebelumnya dicampur sama ibu. Jadi ibu itu pernah membackup ayah gitu, sehingga fitrah kepemimpinannya itu terasa kurang maksimal karena direcokin sama ibu. Otomatis kan anak-anak jadi lebih dominan ke ibu, sedang pemimpinannya itu seperti terasa kurang. Nah, di samping itu si ayahnya juga memang beliau itu punya latar belakang pendidikan yang lebih tinggi lebih tinggi dari ibunya ini, dan juga latar belakang pendidikan yang diterapkan kepada anak-anaknya yang sekarang ini tidak jauh beda dengan yang diterapkan oleh ibu dan oleh bapaknya. Nah, seperti itu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti ayah hadir tapi kurang maksimal. Padahal potensinya besar. Buktinya anak-anaknya juga semuanya masuk ke dalam potensi ayah. Harusnya ayah ini bisa bertindak karena potensinya besar banget. Tadi kan bilang pendidikannya sama ya. Anaknya itu satu input ya sama ayahnya. Cuman malah dekat ke ibunya itu kan kurang lebih ya. Oke. Jadi kalau ditanya kayak gitu, berarti pertanyaannya adalah fitrahnya beres. Berarti kalau kamu ibu juga kiranya melampaui batas, ya hati-hati ya, mama nih, ibu-ibu nih, masalahnya ketika ibu-ibu tuh baru pinternya dikit, itu kadang-kadang pinternya jadi seperti profesor. Kadang-kadang suka iya, udah gaya apa-apa baru sedikit, baru tahu dikit ya. Makanya betul kan, Allah itu membuat kalau yang namanya pemimpin itu adalah ayah. Di bapak atau lagi rijal dulu ya, nah kayak kurang lebih seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya ya, mohon maaf, si ibu harus menurunkan egonya. Makanya saya selalu bilang, ibu-ibu yang punya bapak yang pingsan di rumah boleh loh mengambil adopsi apa yang harus dilakukan bapak daripada anaknya terbengkalai. Tapi ingat, kamu tidak akan pernah bahagia kalau kamu tidak selesai kebudaannya. Artinya apa? Nah, oh enggak ya. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita, ini soal ibunya, ingat ya, perempuan itu tidak akan pernah bahagia kalau dia melanggar aturan fitrah bundanya. Misalnya kita udah jago banget, kaliwat oke, ambil keputusan yes, anak-anak kita nurut sama kita, tinggal kamu bapak nama itu, terus selesai. Tetap aja kamu mungkin, dan kita mau nggak selesai fitrah. Nah, disitulah saya kasih tahu, kalau kamu menjadi seorang yang sangat superwoman, tetap fitrahmu di bawahnya laki-laki. Jadi, kalau mau dorong laki-laki itu menjadi
pemimpin, dan itu adalah kebahagiaan yang coba deh. Kalau laki-lakinya nggak bisa ngapa-ngapain, terus kita dorong sama si ibunya, padahal ibunya nggak show up gitu ya. Itu tuh ada kebahagiaan yang luar biasa, kayak gitu. Tapi ya, wayangnya kalau ibunya nggak ngerti tentang fitrah ya kita ajarin dulu. Karena nanti ujungnya kalau anda tidak ada terlalu terlena dengan itu, insya Allah anda akan galau, sedih, merasa kalau kok hidup tuh kayak gini ya, kan saya juga pengen deh, apa sih gitu deh, pasti gitu deh. Padahal udah jago loh, wow, sangat super woman, nanti ujung-ujungnya gitu, kan saya juga pengen. Nah, kurang lebihnya. Jadi intinya harus menyadari dulu semua. Si bapak, mungkin bapak itu udah maksimal kemampuannya, cuman kalah ketutupan sama si istri gitu. Maka istrinya harus bergerak ke bawah, turun ke bawah untuk mendorong si bapak ke atas. Sebenarnya paling capek ibu dong. Jadi nggak, nanti kan membackup dari bawah. Dan nama kita sebenarnya tidak terngiang-ngiang di luar. Anak siapa? Anak bapak Anu, senang gitu kan? Benar kan? Keluarga siapa? Keluarga bapak Budi. Ibunya? Kan? Tapi kita punya rezeki apa? 3 kali kita disebut ibumu. Gantian. Biarlah dunia lo kasih ke ya, ya kan ya, dunia itu kasih aja ke sebelah. Karena memang istri apa? Istrinya Pak Indra. Itu susah. Ya, sampai situ nanti kan? Ya, ajarkan, nanti. Tapi kalau saya memang susah ya, tunjukkan, contohkan. Kalau saya tuh udah gini ya. Kalau saya sebelum saya ngomong, saya tuh kasih teladan dulu. Lihatin aja dulu caranya mereka melihat saya, baru saya ngomong gitu. Saya tuh nggak pernah ngomong duluan. Makanya banyak yang bilang, ih Umi mah kenapa sih baru sekarang ngomong? Karena saya dari dulu kan disuruh revisi masih aku dari awal. Tapi sih kamu nanti saya beresin dulu anak saya. Ketika anak saya udah beres 15 tahun baru saya baru ngomong. Itu pun kalau anak saya beres. Kalau anak saya remedial mungkin nanti lagi. Jadi saya akan ngomong setelah saya selesai dengan diri saya akan bantu orang lain. Kenapa? Karena saya pengen menunjukkan begini. Apa yang saya omongin sudah saya lakukan. Karena kenapa? Saya nggak mau badan saya sakit. Karena ketika saya ngomong, saya gini loh dalam hati, dalam badan saya akan ngomongin, Tidak selaras ya. yes, nanti badan saya sakit nanti. Mendingan kalau kayak gitu nanti aja. Kalau kita ngomong ya, soalnya ada yang lagi, anak saya udah pada gede, kenapa baru ngomongin sekarang sih? Bapak kasih tahu sekarang sih, ya mohon maaf, emang rezekinya saya begini. Oke? Gimana, aman? Ada yang kita nyaman lagi? Stop, mangga? Gimana? Umi jadi bisa dideskripsikan lagi, nggak dideskripsikan lagi beberapa kepemimpinan seorang laki-laki itu di bagian apa saja, kayak bagian putusan, apa gitu. Artinya kan si istri itu apa yang seharusnya dipegang suami. Kalau ditanya nih, suami, ditanya apa saja? Saya balikin. Dalam Al-Quran ada 14 ayat pendidikan dan semuanya tentang seorang laki-laki. Jadi kalau ibu merasa menjadi anak salah, kita cuma membaik yang jadi anak bapak-bapaknya. Jadi kalau ditanya ada tugasnya bapak, mau sekolahnya bapak, cita-cita anaknya bapak, harusnya. Iya, harusnya karena memang kenyataannya tidak gitu. Karena saya ketika datang nih, saya ngambil, ini masuk ya di kami Jawa akan ke bagian rapor pengen para pas datang ibu semua, kayak gitu ngerti. Akhirnya saya pernah bilang gini, coba saya pengen tahu karena saya udah sering ya berkali-kali di situ. Saya bilang gini, besok coba ibu coba panggil bapaknya. Nanti saya akan datang lagi, saya akan datang lagi kalau bapaknya nggak ada. Karena kita udah berkali-kali ketemu, saya bilang gitu. Karena masalahnya nggak selesai. Kenapa? Karena kata ibunya tadi gini, saya kan ngerti Umi, tapi ketika saya ngomong ke bapaknya nggak mempan gitu. Nah, saya bilang udahlah kalau kayak gitu kan tahun depan ya, kalau ya tahun depan, yuk kita coba ambil rapotnya ada bapaknya. Alhamdulillah ada progres. Malah yang bertanya adalah bapaknya, ibu kalah semua. Sampai bilang gini, Bu, tenang ya Bu, ibu udah 3 kali sama saya, udah diam aja. Coba ya Nah, disitulah kalau ceritanya hampir semua ya 80% pendidikan anak sama bapak. Hampir semua. Maka saya bilang bapak-bapak yang baik, calon-calonnya yang dia bisa menentukan ke depannya seperti apa. Bukan cuma minta saja. Yes, visi dan misi. Right?
Kalau dijabarkan gimana? Oke, kalau dijabarkan itu kok panjang banget. Mau dijabarkan satu-satu misalnya itu bisa. Misalnya ada kalau saya pernah nulis, saya itu pernah membuat tulisan kewajiban seorang bapak itu sampai 90 itu nggak beres. Satu-satu secara berdua. Saya kan orangnya gini ya. Saya tuh orangnya suka bikin jurnal, suka nulis satu-satu. Pikir-pikir, gitu. Ada nggak ya kayak gini gitu? Yang kira-kira sehebat ini gitu, dan ada gitu. Tapi ya mereka harus melakukan itu. Ya ini itu yang paling gampang aja deh. Ambil cari uang, itu kan udah paling gampang ya. Itu paling gampang ya, cari uang. Tapi kan jangan bawa-bawa yang kurang uangnya. Akhirnya di backup sama orang sini seperti itu. Yang kedua apa? Apa itu yang kedua? Yang paling gampang lagi ini paling gampang aja. Apa itu Pak? Memilihkan menu makanan. Loh, karena memilihkan menu makanan itu harusnya bapaknya, bukan emaknya harusnya. Kenapa? Karena bapaknya itu akan bilang gini, kita mau turun, karena bapaknya ngerti, kita tuh turunnya seperti ini, badan kita tuh atletis, misalnya. Jadi makan tuh begini. Nah yang kerja ibunya, tuh harusnya. Ini yang paling gampang aja. Coba, kita kemana kan? Seperti itu. Jadi bapak tuh tahu visi anaknya mau jadi apa. Ketika mau jadi apanya itu, dia akan menjabarkan, mama nanti gini ya, nanti begini ya. Nanti anak saya kasih ini, budgetnya berapa ya? Segini ya mak. Jadi udah tahu harga, ya gitu. Masa dia bikin menu, dia dari uang dia tahu harganya berapa. Terus dia dari uang nih, dia bikin menunya mahal. Nggak mau peduli kalau yang boleh kita sendiri nggak bisa kan tahu. Menunya berapa, uangnya berapa, uang biayanya berapa. Akhirnya kan bapak ini jadi bapak yang tahu diri. Karena dia bikin menu sesuai dengan kemampuan duitnya. Makanya jangan mau jadi bapak yang tahu-tahu ngasih uang. Ini yang aneh nih. Ibu-ibu tuh seneng banget dikasih uang full sama bapak-bapaknya gaji. Kesannya teh kasih ke ibu full ya. Padahal ibu ini mesti sendiri. Betul. Karena apa? Akhirnya dia mencari visi, membuat makanan buat anaknya dan sebagai sekolah anaknya, bayaran, bla bla bla. Padahal dia coba saya nanya, benar nggak kalau dikasih uang full dari gaji suami senang nggak? Wah, senang nggak? Dari hati nurani. Ya, hati nurani pasti senang dikasih. Nih kesan bener cinta banget si suami. Padahal kita gini, nih gue kasih beban. Nih kalau dia cinta, gitu. Kalau saya nggak mau, saya sekarang sih nggak pegang uang. Saya nggak pegang uang sekarang. Iya benar. Saya nggak pernah pegang ATM, saya nggak pernah pegang uang. Saya nggak tahu uangnya berapa. Yang penting, tapi pokoknya ada makanan, ada ini, makan udah. Saya mah nggak pernah nanya mau makan apa, terserah. Kasih aja apa. Kasih TO makan deh, nggak enak. Saya bilang gitu. Sampai dia mesti sendiri, aduh makanannya apa ya gitu. Ya nggak ada beban untuk beliau. Wah. Cuma banyaknya perempuan kayak gitu, yang tahu kafe, yang tahu rasa enak itu perempuan. Pak kesini pak, wah udah deh. Makanya itu tukar sebenarnya. Andaikan perempuan kita ini menjadi seorang istri yang sederhana aja. Apa yang di depan mata pakai makan selesai. Kita teh juga nggak susah apa hidup teh. Kita menjadi overthinking itu gara-gara kita sendiri ya. Berarti hidup yang konsumsi plus pasti. Ya kan, sebelum masuk-masukin beli, enggak, daunnya nggak ada, jadi akhirnya kita sendiri yang pusing sendiri, padahal bukan, jadi sederhana seadanya. Bahkan saya selalu bilang, saya kalau misalnya ngomong pasti bilang terserah, maksudnya terserah itu makannya apa aja, nggak terserah yang benar-benar terserah yang ibu-ibu ya, kadang-kadang terserah tapi belinya manyun gitu, benar-benar apa aja sesuai. Paham? Jadi benar-benar kita kan samina, watona, sama siapa? Sama suami kita. Saya kemarin mau kuliah kok. Kan saya perjanjian, kalau Umi udah usia 40 plus, anak ibu udah sehat, udah selesai, saya pengen kuliah lagi. Abis saya Adi bilang, oh udah segini. Akhirnya saya ini, kuliahnya saya ini muter-muter gitu. Kurang lebih gitu. Cukup teh? Wah, cukup sekali. Atau sekali lagi? Yuk, mangga. Ada lagi? Jadi teh? Ada lagi tuh. Siapa? Tuh udah dari tadi tuh yang ini tuh. Enggak. Cukup. Habis ya? Karena waktu udah menunjukkan buku 11 ya. Saking apa ya? Menghayati dan terusnya kan.
Oh gimana tuh? Katanya boleh mau lanjut apa tidak? Ibu-ibu sama teteh-teteh? Mau lanjut apa tidak? Takutnya tuh kan kalau udah itu semua gitu. Oh iya silakan. Oh iya. Lanjut? Lanjut ya. Oh boleh. Oh iya. Ya, teh nggak dikasih tuh. Ya udah nggak apa-apa. Banyak banget nanyanya soalnya. Masya Allah ini ya. Antusias ya. Antusias alhamdulillah. Alhamdulillah. So, gimana orangnya? Penasaran gitu kan dengan kita. Mau tanya, kalau tentang mental block, seringkali kan kita parenting ke sana, parenting ke sini, tapi sulit sekali kayak untuk berubahnya kayak gitu. Mungkin Ibu bisa jelaskan apakah benar ada mental block itu dan seperti apa harusnya kita mengatasinya gitu. Terima kasih Umi. Mewakili mental block ada nggak? Ada. Kalau ditanya ada nggak? Ada. Mental block itu apa dari kalian yang tahunya? Mental block kan kalau kita pengen melakukan sesuatu tapi kita kayak oh mau tapi nggak ngerjain atau ada kesempatan nggak jadi banyak terlalu banyak yang dipikirkan. Iya. Nah kalau ditanya ada ya pasti ada. Namanya manusia memilih mana yang benar mana yang salah. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengatasi mental block. Kalau saya pikirnya gini kan, kalau saya ya, barangkali ibu boleh adopsi atau tidak. Kalau saya berpikir, saya akan menemukan rumah saya di mana. Misalnya nih, saya mau dioperasi. Dok kalau operasi gimana? Oh nanti dibuka dirobek, namanya bedah keluar. Oke. Apa saja dirobek itu lapis kulit? Oke. Lalu bla sampai keluarnya dipotong-potong. Saya pikir oke gitu ya. Aku enggak. Pastinya takut. Saya tahu dong. Aduh gimana? Saya pikir pertanyaan saya adalah apakah yang terbaik buat saya? Terus dokternya bilang, nggak tahu. Nggak tahu. Tinggal dong. Karena apa? Karena kalau saya punya mental block di posisi saya dalam ujung tanduk itu, mungkin saya akan apa? Mental saya akan turun, kesehatan saya akan turun. Maka saya bilang di dalam hati, oke, Fit, terima apa yang terjadi sama takdir, lakukan yang terbaik. Tanya sama ahlinya, kalau ahlinya bilang A, kamu lakukan. Mau hasilnya itu menjadi jelek atau tidak, itu nanti serahkan kepada Allah. Kayak gampang gitu. Kayak gampang. Tapi ternyata pas menjalaninya susah banget. Makanya kita perlu kekuatan jiwa. Jiwa kita harus sehat dulu. Kalau kita mau punya mental block, itu jiwa kita harus sehat dulu. Maka bersihkan diri, tasbih tentang tadi, lalu kita bilang gini, ya Allah kalau memang ini terbaik buat saya akan melakukan sekuat yang saya bisa. Makanya saya selalu bilang, ada kalimat kalau ibu-ibu apa kata-kata yang saya pasti kalimatnya itu menyerah, itu bukan aku. Itu kalimat yang saya bikin sendiri. Kita nggak boleh menyerah, karena menyerah itu mana orang lain boleh, aku enggak. Oke deh? Nah mental block itu artinya apa? Kalau Anda menyerah berarti Anda kena mental block. Gitu ya. Kalau Anda menyerah berarti Anda melakukan mental block. Berarti apa yang harus lakukan? Gak usah pikir panjang. Kalau ini udah benar, gigit kuat-kuat kerjakan. Gak usah pikir gini, nanti gini, itu namanya OPT, overthinking. Udah biarkan saja. Karena setan itu waswisu terus. Bikin kita menjadi ragu-ragu terus. Itu kan setan yang bikin kita kayak gitu. Udah biarkan mereka seperti itu. Lalu kita bilang begini, ini udah benar belum sih? Oke, ini benar. Oke, gigit kuat-kuat lalu lakukan. Setahap demi setahap. Kalau kecapean istirahat dulu, kecapean istirahat lagi. Setelah itu bangkit lagi kita lanjutkan lagi. Tapi jangan mundur. Jangan pernah kita berpikir kalau ini kita gagal baik-baik, nggak ada. Kita maju aja terus. Oke? Kenapa? Karena kita akan namanya gagal itu adalah waswisunya setan. Kalau gagal itu ya berarti jalan, bukan dia, bukan nangis. Ya udah gagal kok nangis. Maju, terus maju menyelesaikan semuanya dengan sekuat tenaga kita. Ingatnya apa? Dunia ini tempat sementara. Dunia ini tempat berjuang. Berjuang semaksimal yang bisa sampai dia meninggal.
Masa kita berjuangnya cuma gara-gara kita berhenti gara-gara mental block? Kita nggak maju-maju kalau kayak gitu. Ingat, dunia ini tempat berjuang, tempat ujian. Usahakan itu ujian bukan azab. Kalau azab berarti salah kita. Kalau ujian benar-benar kita mau naikin derajatnya kita. Kayak gitu. So, do the best, lakukan yang terbaik. Kalau capek, diam dulu sebentar, tarik nafas, maju lagi. Proses lagi. Oke? Cukup kan? Oke, terima kasih.